Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1116. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1116 mendominasi Guoran. Maaf, murid-muridku agak sulit dikendalikan dan sulit dikendalikan. Bagaimanapun, mereka belum lama menjadi bagian dari sekte ini. Setelah kami kembali, saya pasti akan menghukum mereka dengan benar. Jadi jangan marah, Suan Master. Bagaimanapun, bahkan Anda sudah mengatakan bahwa ketika orang muda membuat kesalahan adalah hal yang normal. Anda tidak akan berdebat dengan mereka tentang sesuatu seperti ini, kan? Kata Ma Xingkong sambil tersenyum pada Suan Master yang suram. Sudah 4 pertandingan, tapi murid-murid Suan Tiandao Sekte terlalu sopan dan tidak akan menggunakan kekuatan penuh mereka melawan kita. 1 pertandingan lagi, dan Sekte Sihir Penekan Surga saya akan memenangkan bisnis lain. Saya malu untuk selalu menang seperti ini. Petik 2. Kamu belum menang. Berhati-hatilah untuk mengatakan terlalu banyak dan tidak dapat mengambilnya kembali. Atau Anda akan seperti menamparkan wajah Anda sendiri. Tuan Suan sekarang telah kehilangan ketidakpeduliannya yang tenang. Dia muram, seperti penjudi yang akan kehilangan semua uangnya. Meskipun tidak terlalu ekstrim hingga matanya memerah, dia jelas tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Tamparan di wajah. Haha, aku, Ma Xingkong, berharap ada seseorang yang bisa menamparkan wajahku. Sayangnya, tidak ada yang pernah memiliki kesempatan, kata Ma Xingkong. Lalu karena kamu sangat percaya diri, apakah kamu berani meningkatkan taruhan? Menuntut Tuan Suan dengan dingin. Itu tidak baik. Jika kita memenangkan terlalu banyak bisnis Suan Tiandao Sekte, kita akan terlalu malu untuk menunjukkan wajah kita. Namun, jika Anda merasa percaya diri, saya hanya bisa menemani Anda. Bicaralah, apa yang ingin Anda pertaruhkan? Tanya Ma Xingkong. Keduanya terisolasi oleh energi spasial sehingga yang lain tidak bisa mendengarnya. Lagi pula, mereka berdua adalah tokoh besar, dan mereka perlu memperhatikan status mereka. Saya tidak berani menggunakan terlalu banyak modal Suan Tiandao Sek saya, tapi saya bisa mengeluarkan beberapa hal pribadi untuk dimainkan. Bagaimana kalau kita bertaruh dengan ini? Tiba-tiba sebuah buah muncul di tangan Tuan Suan. Bet bintang kehidupan. Kamu sudah gila. Ma Xingkong tidak bisa tidak terkejut. Katakan saja apakah kamu berani bertaruh atau tidak. Bet Life Star ini adalah sisa pemahaman dari ketika saya meringkas Life Star saya. Saya tahu Anda juga memilikinya. Jadi, apakah Anda ingin bertaruh atau tidak? Menuntut Master Suan. Baik, aku akan bertaruh. Ma Xingkong berpikir bahwa Tuan Suan sudah gila. Namun, itu menguntungkannya. Jadi dia tersenyum mengejek. Saat mereka berdua meningkatkan taruhan mereka, murid lain dari Heaven Suppressing Magic Sect melompat ke atas panggung. Tapi orang ini ternyata seorang wanita. Dia dengan dingin melihat murid-murid Suan Tiandao Sekte ini. Ketika tatapannya mendarat di Tang Wan Er yang menangis, kebencian muncul di matanya. Pelacur yang sok. Kerugian adalah kerugian, tetapi Anda bahkan harus menggunakan air mata untuk mendapatkan simpati orang lain. Kenapa kamu tidak langsung menggunakan tubuhmu saja? Petik 2. Semua orang dari Legiun Dragon Blood langsung marah. Murid-murid dari Sekte Sihir Penindasan Surga ini semuanya keji. Adik yang baik, jangan menangis. Saya akan membalas dendam Anda. Mengki menepuk bahu Wan Er di bahu dan menyerahkannya ke Long Chen. Apakah kamu yakin? Tanya Long Chen. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menggertak kakak Wan Er. Mengki mengangguk dengan tegas dan terbang ke panggung bela diri. Bisakah saudari Mengki menang? Itu peringkat 6 celestial, kata Tang Wan Er yang cemas saat dia menyeka air matanya. Jangan khawatir. Mengki sangat menakjubkan. Dan Anda tidak perlu menangis. Siapa yang tidak menderita kerugian sebelumnya? Lebih jauh lagi. Itu bukan berarti Anda sebenarnya lebih lemah dari orang itu, tetapi hanya karena ia seorang yang brute terampil dalam menyemburkan omong kosong. Anda tidak dapat mempelajari kemampuan itu, atau Anda pasti akan menang. Tapi kemudian kita semua harus melarikan diri jauh darimu. Long Chen tersenyum nyaman. Tidak disukai. Tang Wan Er dengan ringan memukul Long Chen karena rasa malunya. Tapi dia merasa lebih baik, dan dia tidak lagi menangis. Dia kemudian melihat panggung bela diri. Wanita itu berada di peringkat 6 celestial. Meskipun dia memperoleh peringkat 6 celestial, dia masih memberi tekanan besar. Jelas, Ma Xingkong tidak gegabah. Meskipun tahu dia pasti akan menang, dia masih tidak memberi Suan Tiandao Sekte kesempatan. Dia langsung mengirim peringkat 6 celestial. Sekarang ada 2 wanita berdiri di panggung perang. Wanita dari Sekte Sihir Penindasan Surga hanya bisa dianggap sebagai kecantikan, tapi di depan Mengki, dia tampak jauh lebih bersemangat. Mengki seperti peri yang telah keluar dari sebuah lukisan. Dia penuh dengan pesona ilahi seperti seseorang yang tidak makan makanan manusia biasa. Hanya dengan berada di sana, panggung bela diri mendapatkan semacam perasaan khusus yang membuat orang merasa bahagia.
Para murid dari Sekte Sihir Penindasan Surga belum pernah melihat keindahan seperti itu. Mereka semua bisu. Bahkan orang yang menyembunyikan wajahnya di bawah topi kerucut mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan sepasang mata gelap. Pelacur, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan musuhmu hanya dengan wajah cantik? Lawan Meng Qi penuh iri hati. Meng Qi tidak menjawab, dia hanya menunggu. Dan dengan sangat cepat, penghalang dan formasi diaktifkan sekali lagi. Mati, pelacur. Murid perempuan surga menekan sihir sekte segera melambaikan tongkatnya. Dia baru saja akan melepaskan serangan ketika langit tiba-tiba gelap. Menderu memenuhi udara. 6 binatang besar muncul pada saat yang sama, dan 6 pilar cahaya melesat ke arahnya. Ini adalah serangan kombinasi dari peringkat 6 Magical Beast, dan masing-masing dari serangan ini sangat besar. Orang-orang hanya bisa melihat sinar besar cahaya bersilangan tepat di tempat wanita itu berdiri. Kemudian sinar cahaya menghantam penghalang panggung bela diri, menyebabkannya bergetar intens. Semua orang melompat, mengira penghalang itu akan pecah. Tapi cahaya dengan cepat memudar. Wanita dari Sekte Sihir Penindasan Surga juga telah menghilang dengan itu. Dia tidak ditemukan di panggung bela diri. Tiba-tiba, staf sihir kecil jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Itu bukan suara keras, tapi itu seperti guntur di telinga orang. Semua orang diam membisu. Meng Qi berdiri di panggung bela diri dengan 6 tokoh besar di belakangnya. Semua orang memukau. Ke-9, peringkat 9 Magical Beast. Dia penjinak binatang. Petik 2. Murid-murid The Heaven Suppressing Magic Sect tidak bisa tidak terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya di ranah yayasan penempaan. Jadi bagaimana dia bisa mengendalikan Beast Magical peringkat ke-9? Satu-satunya kemungkinan adalah dia telah mengangkatnya dari telur. Tetapi itu akan membutuhkan banyak waktu, upaya, dan sumber daya. Paling-paling, Foundation Forging Beast Tamer hanya bisa memiliki Magical Beast peringkat ke-9. Dan itu akan cukup mengejutkan. Tapi Meng Qi memanggil 6 sekaligus, mengejutkan semua orang, termasuk Master Xuan dan Ma Xingkong. Master Xuan tersenyum, tetapi ekspresi Ma Xingkong jelek. Murid perempuan itu adalah peringkat 6 celestial. Dia terbunuh seketika, dan bahkan jiwanya tidak pernah lolos. Jelas, Meng Qi sekarang membenci semua orang ini yang mulutnya penuh dengan omong kosong. Salah satu serangan Magical Beast telah mengandung aspek spiritual, langsung menghancurkan jiwa lawannya. Pelacur yang kejam. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Itu tidak bertukar petunjuk. Itu adalah pembunuhan yang disengaja. Mengutuk seorang murid dari Heaven Suppressing Magic Sect. Persetan ibumu. Ketika kamu ingin membunuhku, bukankah kamu melakukan hal yang sama? Sekarang seseorang melakukannya untuk Anda. Anda menghina mereka. Apakah satu-satunya hal yang ada di kepalamu? Uhuk-uhuk. Yang mengutuk mereka adalah Labu Fan. Meskipun dia tidak harmonis dengan Legiun Dragonblood, kemenangan Meng Qi membantunya melampiaskan, jadi dia langsung mengutuk kembali. Dia telah diserang dengan cara yang sama. Meskipun kekuatannya benar-benar tidak sama dengan lawannya, dia tidak akan dikalahkan begitu cepat jika dia tidak terkejut bahwa lawannya akan menggunakan gerakan membunuh melawannya. Karena itu, dia penuh amarah. Pada saat ini, peringkat 6 celestial dari surga Suppressing Magic Sect melompat ke atas panggung. Dia adalah pria berwajah kasar yang menjaga cambang, membuat dirinya tampak garang. Dia tampak lebih seperti binatang buas daripada manusia. Apakah Beast Tamer begitu luar biasa? Pelacur, aku akan menanganimu. Dia memelototi Meng Qi. Guoran, kamu mengerti. Long Chen menoleh ke Guoran. Ya, saya mengerti. Pastinya. Guoran senang dan segera terbang ke panggung bela diri. Orang-orang Xuantian Dao Sekte ini menangis kaget setelah melihat ini. Aura Guoran terlalu lemah. Begitu lemah sehingga keterlaluan. Itu bahkan tidak sekuat aura Celestial peringkat 4. Laporkan namamu. Setelah menyapu tanah, dewa bela diri yang heroik dan bijak ini tidak lagi membunuh yang tak bernama. Guoran memandang dengan arogan pada lawannya. Kepalanya terangkat dan sedikit dimiringkan ke belakang saat dia menatapnya dengan hidung. Tak perlu dikatakan bahwa setelah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, Guoran memiliki jenis kepercayaan khusus yang cukup menakutkan. Ekspresi hati-hati muncul pada murid itu. Dia dengan dingin berkata, "Namaku Lu Feng. Kamu siapa? Kamu ingin mendengar namaku? Hahaha, bagus, sangat bagus. Anak muda, kamu tidak buruk, jadi kencangkan celanamu." Guoran mengangkat kepalanya dan tertawa sebelum berbicara. "Kenapa aku harus mengencangkan celanaku? Karena aku takut kamu akan omong kosong ketika mendengar namaku. Saya tidak ingin mengotori panggung bela diri," kata Guoran dengan arogan. "Omong kosong, bahkan jika kamu adalah dewa atau iblis, kamu tidak akan bisa membuatku takut. Membual Anda tidak ada gunanya." Petik 2. Baiklah. Kalau begitu berdirilah dengan mantap. Nama saya Guoran. Petik 2. Kamu berani bermain denganku.
Mata murid itu berubah dingin. Dia akhirnya mengerti bahwa Guoran hanya bermain dengannya. Idiot, apa aku harus memainkanmu? Satu-satunya alasan Anda belum pernah mendengar nama besar saya adalah karena mereka yang pada dasarnya semua mati. Dan Anda akan segera bergabung dengan barisan mereka, ejek Guoran. Penghalang muncul sekali lagi. Murid The Heaven Suppressing Magic Sect segera jatuh kembali untuk membuat jarak. Idiot, menurutmu siapa aku, Guoran? Aku bisa membunuhmu seperti membunuh seekor ayam. Kamu tidak percaya padaku. Baiklah, kemudian maju dan gunakan gerakan terkuat Anda. Saya akan mematahkannya dengan pukulan acak. Guoran menggenggam tangannya di belakang punggung. Lawannya marah karena dipandang rendah, dan dia melambaikan tongkatnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di udara. Roh surga dan bumi, perhatikan panggilanku. Mengembun. Orang itu mulai melantunkan mantra, tetapi tepat pada saat itu, panah besar muncul di depan Guoran, yang diarahkan tepat ke lawannya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1117. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1117-99 Tanda darah tanda panah meledak. Murid The Heaven Suppressing Magic Sekte benar-benar marah dengan kesombongan Guoran. Dia belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang sombong sejauh ini. Jadi, dia langsung menggunakan serangan terkuatnya. 6 rune muncul di sekitarnya, dan dia bahkan mengaktifkan darah rohnya. Stafnya menyebabkan ruang bergemuruh di sekitarnya, dan tekanan kuat mulai tumbuh. Ini jelas merupakan seni magis yang sangat menakutkan. Tetapi tepat saat ia mengucapkan mantra, panah besar muncul di depan Guoran yang masih berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan menunjuk ke arahnya dengan dagunya. Panah besar baru saja muncul ketika cahaya berwarna darah keluar dari sana. Keduanya terpisah kurang dari 1 mil, dan lampu merah ini langsung mencapai murid Heaven Sekte Sihir Sekte. Bang! Dia langsung meledak. Selanjutnya, lampu merah terus menyerang penghalang di belakangnya. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang penghalang, dan riak besar muncul. Serangan ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari serangan gabungan dari Magical Beast peringkat 9 ke 9. Persetan. Jika aku tahu itu akan sangat mudah, aku tidak akan menyia-nyiakan salah satu dari 9 tanda darahku yang meledak panah. Sialan, sayang sekali. Mulut Guoran berkedut. Ini adalah harta yang baru saja selesai ditempa, dan butuh 10 hari dan malam untuk membuatnya hanya satu. Ada lebih dari 700 rune di atas panah ini yang saling mendukung satu sama lain untuk memberikan kekuatan besar. Sebelumnya, panahnya yang meledak tidak mampu membunuh binatang iblis tingkat 9 ke 9 di Infernal Devil Abyss, yang membuatnya bekerja pada panah meledak baru, yang bahkan lebih kuat. 99 tanda darah ini meledak panah adalah senjata ilahi saat ini untuk berpose. Siapa yang mengira si idiot ini akan benar-benar mempercayainya dan segera melepaskan semua pertahanannya untuk melepaskan langkah terkuatnya. Bahkan panah biasa yang meledak akan membunuhnya dalam kondisi seperti itu. Tercela. Ma Xingqiang akhirnya tidak tahan lagi. Dia berdiri dan meraung, kehilangan ketenangannya. Itu adalah peringkat 6 Celestial, salah satu pilar masa depan mereka. Dia terbunuh begitu saja. Bahkan jiwanya telah menghilang dari ledakan panah. Tercela. Betapa menggelikan. Surga Anda menekan murid-murid sekte sihir berulang kali menyemburkan omong kosong seperti itu untuk membuat marah orang lain. Mungkinkah hanya Anda yang diizinkan menggunakan metode berbahaya seperti itu, tetapi yang lain tidak bisa melakukan serangan balik? Kamu benar-benar idiot. Long Chen membalas. Long Chen, jangan kasar. Itu bukan cara Anda berbicara dengan seorang senior. Petik 2. Master Xuan menegurnya, tetapi tidak ada sedikit pun teguran dalam nada suaranya. Semua orang dapat mengatakan bahwa Guru Xuan mengatakan ini hanya sebagai formalitas. Master Sihir, muridmu yang berharga sebelumnya menggunakan segala macam cara untuk menang. Murid-murid saya Dao Sekte tampaknya telah belajar beberapa kebiasaan buruk dari mereka. Apakah Anda ini marah karena murid-murid saya mencuri kemampuan murid-murid Anda? Tuan Xuan tersenyum. Ekspresi Ma Xingqiang segera tenggelam ke titik yang menakutkan. 2 peringkat 6 Celestial telah terbunuh. Sekarang dia akhirnya mulai merasa tidak nyaman. Selanjutnya, memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia mencium sedikit jebakan.
Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan begitu dia memenangkan pertaruhan ini, setelah kehilangan 2 peringkat 6 celestial, dia mungkin masih akan kalah. Cahaya kejam muncul di mata Ma Xingqiang, dan dia mengirim pesan spiritual kepada murid-muridnya. Semua orang diam membisu. Bahkan murid-murid Xuantian Dao Sekte tertegun. Mereka bahkan lupa untuk menghibur karena ini terlalu mengejutkan. 2 peringkat 6 celestial telah terbunuh. Selanjutnya, mereka berdua terbunuh dalam satu gerakan. Yang paling mengejutkan adalah Guoran. Dia jelas sangat lemah, tapi dia masih berhasil membunuh kejeniusan surgawi seperti itu. Itu benar-benar menggulingkan pemahaman mereka tentang apa itu kekuasaan. Aku bilang bahwa mereka yang mendengar namaku akhirnya mati. Sekarang apakah Anda percaya kepada saya? Petik 2. Guoran menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia menyingkirkan panah dan melompat dari panggung, bahkan tidak sedikit pun kesenangan di wajahnya. Sebaliknya, ia tampaknya memiliki ketidakberdayaan yang kesepian dari seseorang yang berdiri di puncak yang tidak dapat menemukan orang yang menarik minatnya. Murid-murid The Heaven Suppressing Magic Sekte semua marah. Dia jelas telah meluncurkan serangan menyelinap tercela untuk menang, tetapi bahkan setelah lawannya mati, dia melakukan tindakan seperti itu. Itu terlalu jauh. Meskipun Guoran merasa itu sia-sia, itu telah mencapai efek yang diinginkan. Jika dia ingin menyalahkan sesuatu, dia harus menyalahkan dirinya sendiri karena salah menilai lawannya. Dia bisa menggunakan harga yang lebih kecil untuk membunuhnya, dan kemudian posenya akan lebih efektif. Itu membuat Guoran tertekan. Ini adalah sesuatu yang dia harus bekerja keras untuk menebusnya. Seperti kata pepatah, latihan menjadi sempurna. Dia perlu menjadi masalah sulit lebih sering untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman. Maaf bos, saya telah membuat Anda kehilangan muka. Serangan ini benar-benar cacat, tetapi saya akan bekerja keras untuk memperbaikinya lain kali. Saya pasti akan hidup sesuai dengan harapan tulus yang telah Anda tempatkan pada saudara junior ini. Teriak Guoran ketika dia tiba di depan Long Chen. Satu-satunya hal yang sungguh-sungguh Long Chen harapkan adalah baginya untuk berhenti menjadi masalah serius dan fokus pada hal-hal yang tepat. Apa gunanya semua omong kosong ini? Oh, baiklah teruskan yang terbaik yang kamu bisa. Saya memandang positif Anda. Meskipun Long Chen merasa tak berdaya, dia tidak bisa menjatuhkan saudaranya seperti ini, jadi dia memberinya beberapa dorongan. Prajurit Dragon Blood semua akrab dengan seni berpose Guoran, tapi yang lain tidak. Bahkan para prajurit Dragon Mark agak terpana. Para murid Daoan Sekte Su benar-benar terkejut. Membunuh lawannya dalam satu gerakan masih memalukan baginya. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, tahap bela diri sunyi. Tidak ada murid surga yang menekan sihir sekte mengambil inisiatif untuk melompat ke atas panggung. Mereka sedang menunggu. Mereka jelas telah mempelajari pelajaran mereka. Mereka menunggu untuk melihat seberapa kuat lawan mereka sebelum memilih siapa yang akan bertarung. Masih ada 2 peringkat 6 surgawi di antara mereka, dan 1 bawaan. Satu-satunya yang lebih kuat dari mereka adalah pria misterius bertopi kerucut itu. Bos, aku pergi. Yue Zifeng melihat bahwa lawan mereka menolak untuk keluar, jadi dia melompat ke panggung bela diri. Saya memiliki spesialisasi dalam mengirim orang untuk bereinkarnasi selama 20 tahun. Saya selalu ditiru, tetapi tidak pernah melampaui. Jika Anda ingin bereinkarnasi, datanglah dengan cepat. Saya akan dengan damai, cepat, tanpa rasa sakit mengirim Anda ke jalan Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tatapan Yue Zifeng dengan dingin menyapu murid-murid surga menekan sihir sekte. Bahkan Tang Wan Er, yang telah tertekan karena kekalahannya, tidak bisa membantu tetapi terkekeh. Bahkan Meng Qi tersenyum. Yue Zifeng selalu seorang pria dengan beberapa kata. Baginya untuk mengatakan omongan yang panjang itu sangat tidak terduga. Namun, nadanya jelas off dan kaku. Sepertinya dia baru saja membacakan naskah. Jelas ini bukan kata-katanya, tetapi seseorang mengatakan kepadanya untuk mengatakan. Melihat senyum jahat Guoran yang jauh, jelas itu idenya. Yue Zifeng benar-benar memberinya wajah untuk mengatakan begitu banyak kata sekaligus. Suaranya kaku dan tidak cukup sombong, tapi kata-katanya tajam, dan mereka segera membuat geram murid-murid sekte sihir penekan surga.
Itu terutama benar karena mereka melihat Yue Zifeng tidak memiliki fluktuasi Heavenly Dao. Dia bahkan bukan seorang surgawi, namun dia berani memandang rendah mereka. Dugaan mereka adalah bahwa dia berjalan di jalur kultivasi yang tidak lazim. Dia kemungkinan besar adalah penanam jiwa, atau seseorang seperti Guoran. Namun, ketika Ma Xingkong melihatnya, pupil matanya menyusut. Dia benar-benar telah begitu keliru dan merindukan pembudidaya pedang yang mengerikan yang disembunyikan di sisi Long Chen. Saat dia hendak mengirim pesan spiritual, Guru Xuan berkata, "Tuan Sihir, apa pendapatmu tentang murid ini dari Sekte Xuan Tiandao saya?" "Ah, murid ini baik. Ya, sangat bagus." Ma Xingkong terkejut dari pikirannya, dan pada saat itu, salah seorang muridnya melompat ke atas panggung, menyebabkan ekspresinya berubah. Penghalang diaktifkan, mengisolasi semua suara dari panggung bela diri. Tentu saja, itu termasuk pesan spiritual. Ekspresi Ma Xingkong tenggelam, perasaan buruk muncul di hatinya. Pertanyaan yang tampaknya kasual ini dari Guru Xuan baru saja mengganggu pembicaraannya. Ma Xingkong dapat dengan mudah melihat bahwa Yue Zifeng adalah pembudidaya pedang yang kuat. Tetapi murid itu tidak. Sangat mungkin baginya untuk berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah mereka bertukar pukulan. Kamu pasti sudah mati. Jalan sesat tidak dapat memiliki prestasi apapun." Murid di penghalang segera jatuh kembali dan melambaikan tongkatnya, memanggil 13 penghalang antara dia dan Yue Zifeng. 13 penghalang ini seperti cangkang besar yang melindunginya dengan kuat. Dia telah mempelajari pelajarannya setelah melihat dua orang sebelumnya terbunuh tepat di awal karena tidak berjaga-jaga. Setiap dari 13 penghalang ini dapat dengan mudah memblokir serangan kekuatan penuh dari peringkat 6 Celestial. Dengan pertahanannya saat ini, dia yakin bahwa kedua Magical Beast Menki atau panah Guoran yang meledak tidak akan bisa mengancamnya. "Kaulah yang akan mati. Apakah kamu siap? Saya tidak keberatan memperingatkan Anda, saya tidak memupuk jalan sesat. Saya seorang pembudidaya pedang." Petik 2. Tangan kanan Yue Zifeng perlahan meraih pedang di punggungnya. Gerakannya terlihat aneh. Kadang-kadang tampak seolah-olah dia berhenti ketika dia bergerak dalam segmen, tetapi di lain waktu itu terlihat terus-menerus. Kemudian kadang-kadang tampak seperti masing-masing tindakannya diulang saat dia meraih pedangnya. Sekarang ekspresi Ma Xingkong benar-benar berubah. Bahkan mata Guru Xuan menyipit. Sama seperti cara Yue Zifeng meraih pedangnya telah mendapatkan perasaan Dao. Itu bukan ranah yang seharusnya bisa disentuh oleh seorang pemula Yayasan Forging. Saat Yue Zifeng menggenggam pedangnya, dunia menjadi lamban. Semua orang melihat gerakannya, seolah-olah gerakannya mewakili semacam kebenaran mendalam dari Dao, seolah tindakannya merupakan bagian tak terpisahkan dari langit dan bumi. Tapi ketika dia menghunus pedangnya, itu benar-benar berbeda. Itu cepat, terlalu cepat. Yang mereka lihat hanyalah sambaran kilat yang melintas di udara. Seluruh dunia tampaknya dipotong menjadi dua saat cahaya pedang itu tanpa ampun melesat ke arah murid Heaven Sekte Sihir Penekan ini. Murid itu terkejut ketika perasaan kematian memenuhi hatinya. Dia hampir secara insting menarik kekuatan darah rohnya untuk memperkuat 13 perisai yang dia panggil. Cahaya pedang melintas, dunia kehilangan semua suaranya. Perisai itu masih ada di sana, dan murid surga menekan sihir sekte juga ada di sana. Aku memblokirnya. Dia senang. Serangan yang sangat menakutkan itu benar-benar telah diblokir. Yue Zifeng bahkan tidak memandangnya. Dia menyarungkan pedangnya dan berjalan pergi. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1118. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1118 One Smash One Kill, apa yang sedang terjadi? Apakah dia mengakui kekalahan? Murid-murid The Heaven Suppressing Magic Sect terperangah. Ledakan. Tiba-tiba, perisai rahasia yang dipuritkan murid di atas panggung meledak, dan garis darah mulai muncul di dahinya. Itu menyebar, turun ke hidung, dagu, dan lehernya. Itu adalah garis darah lurus. Murid itu mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya sendiri. Tetapi begitu dia bergerak, dia mulai berantakan. Dia berubah menjadi dua bagian yang perlahan jatuh ke tanah. Sosok transparan terbang itu adalah jiwanya, tetapi kemudian itu juga meledak.
Penghalang panggung bela diri merasakan bahwa salah satu dari mereka telah mati dan secara otomatis dimatikan. Tepat saat ini, Yue Zifeng mencapai ujung panggung. Dia melompat, seolah-olah semuanya telah diatur dengan sempurna olehnya. Dia tidak sampai di sana terlambat, juga tidak harus menunggu penghalang untuk menghilang. Pangkat 6 surgawi lainnya telah terbunuh. Dan kali ini, tidak ada trik untuk itu. Semua orang jelas melihat bahwa itu adalah kekuatan Yue Zifeng yang memungkinkannya untuk mematahkan pertahanan murid itu. Benar-benar berlebihan. Rambut Ma Xingqiang berdiri tegak saat dia menatap Xuan Master. Aku menuntut penjelasan. Master Xuan tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bukankah kita sudah sepakat bahwa hidup dan mati ada di langit? Apa kamu sudah lupa? Petik 2. Baik. Baik. Hidup dan mati naik ke surga. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu tenang. Sembur Ma Xingqiang. Peringkat 6 celestial terakhir melompat ke atas panggung. Dia adalah satu-satunya peringkat 6 celestial bawaan. Blood Ki-nya meletus begitu dia tiba, dan sosok besar muncul di belakangnya. Itu adalah raksasa 30 meter yang terbentuk dari rune. Raksasa itu mengeluarkan raungan yang mengguncang arena. Idiot dari Sekte Dao Xuantian, datang dan hadapi kematianmu. Raungan murid itu penuh dengan niat membunuh. Murid-murid The Heaven Suppressing Magic Sekte semua marah. Dia tiba-tiba menunjuk Long Chen. Kamu disebut Long Chen, benar. Ke sini dan mati. Petik 2. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Wilde, giliranmu. Long Chen melihat ke belakang. Wilde, bangun. Sekarang giliranmu. Gu yang memberi Wilde dorongan keras. Dia sedang tidur di kursinya. Baru saat itulah Wilde berdiri dan mulai berjalan ke depan. Arah yang salah. Panggung ada di sana. Gu yang buru-buru memperbaiki arahnya. Dia terdiam. Wilde dengan mengantuk tiba di atas panggung. Dia membuka mulutnya dan menguap. Melihat lawannya, dia berkata, Saudara Long ingin aku mengalahkanmu. Anda harus mengakui kekalahan. Atau jangan salahkan saya karena membunuh Anda. Petik 2. Persetan. Murid The Heaven Suppressing Magic Sekte meraung dan melambaikan tongkatnya. Raksasa di belakangnya menembak ke depan dan meninju Wilde. Wilde sepertinya masih belum bangun. Kepalanya masih lamban, jadi dia dipukul langsung dan terbanting ke penghalang. Kekuatan serangan ini sangat besar, dan seluruh tahap bela diri bergetar. Tetapi ketika Wilde merangkak, dia tidak terluka sama sekali, mengejutkan semua orang. Seberapa mengerikankah fisiknya? Mati. Lawannya sekali lagi melambaikan tongkatnya, dan lebih banyak sosok raksasa muncul, semua menyerang Wilde. Raksasa ini dibentuk dari berbagai rune. Mereka sangat kuat, dan masing-masing langkah mereka menyebabkan tahap bela diri bergetar. Ada total 18 raksasa. Masing-masing dari mereka memiliki tanda berwarna darah di dahinya. Ketika mereka bergerak, mereka secara otomatis menyerap energi dari dunia. Itu seperti bagaimana surgawi bisa bergabung dengan surga dan bumi, memberi mereka pasokan energi yang berkelanjutan. Dengan begitu mereka tidak perlu mengambil yuan spiritual muridnya. Kaulah yang akan mati. Tiba-tiba, Wilde meraung. Mungkin serangan itu benar-benar membangunkannya, dan dia secara langsung memanggil tubuh perunggu darah barbar dan menyapu klub besarnya. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa salah satu raksasa yang tersentuh oleh klub berduri akan meledak pada kontak. Raksasa-raksasa itu tidak berdaya untuk melawan di depan kekuatan Wilde. Lawannya benar-benar terkejut, dan dia dengan cepat melambaikan tongkatnya, meneriakkan mnemonik. Pedang cahaya terbang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara. Bahkan melalui penghalang, semua orang merasakan tekanan yang menakutkan dari pedang terbang ini. Ini adalah serangan yang mengerikan dari peringkat 6 celestial bawaan. Seni sihir mereka menerima persetujuan dari Heavenly Tao lebih mudah, dan tidak hanya mereka lebih cepat, tetapi kekuatan mereka juga berkali-kali lebih besar. Masing-masing pedang terbang ini memiliki kekuatan untuk membunuh peringkat 5 surgawi. Sekarang, ada lebih dari 10.000 dari mereka, dan mereka semua menembaki Wilde. Bahkan para prajurit Dragon Blood mulai berkeringat. Klub berduri Wilde mulai bersinar, dan dengan raungan yang menggetarkan surga,
dia menghancurkannya di tanah. BOOM. Panggung bela diri yang benar-benar tidak rusak akhirnya memiliki lubang 3 meter yang dihancurkan oleh Wilde. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan gelombang ki yang kuat menghantam pedang terbang. Pedang terbang itu meledak satu demi satu. Ayunan klub Wilde ini benar-benar menghancurkan serangan menakutkan lawannya. Bajingan, cicipi klubku. Wilde meraung dan baru saja akan menyerang lawannya ketika dia tiba-tiba membeku, menatap kosong. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga menatap kosong. Yang dengan ekspresi paling kosong adalah lawan Wilde. Tidak hanya ekspresinya yang kosong, tetapi aura hidupnya juga telah menghilang. Dia jatuh dari langit begitu saja. Dia jatuh lemas di tanah. Pada titik yang tidak diketahui, lubang kecil seukuran sumpit muncul di dahinya. Wilde tercengang. Dia bertanya, "Hei, apakah kita masih bertarung? Jika kamu tidak bertarung lagi, itu artinya aku menang." Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Ma Xingqiang sangat tidak mau. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia telah melihatnya dengan jelas. Bawaan peringkat 6 yang kuat ini benar-benar mati secara salah. Serangan Wilde telah menyebabkan pecahan panggung bela diri terbang keluar. Tahap bela diri didukung oleh rune yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sangat sulit. Akibatnya, kerikil kecil itu mengenai muridnya pada akhirnya, dan kekuatan rune dalam kerikil itu langsung membunuh jiwanya. Murid ini benar-benar mati dengan cara yang konyol. Ini hanya kecelakaan. Mengamuk Ma Xingqiang. Itu benar-benar kecelakaan. Tidak apa-apa, Sekte Xuantian Dao saya masuk akal. Kami belum mengumumkan kemenangan. Anda dapat membuat murid Anda berdiri kembali dan terus berjuang, cibir Long Chen. Kamu. Wajah Ma Xingqiang berubah ungu. Meskipun itu kecelakaan, murid itu sudah mati. Dia telah kehilangan ronde ini. Dia terkejut, marah, dan hancur. 4 peringkat 6 Celestial semuanya telah terbunuh. Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan ketika dia kembali? Bahkan jika dia menang, tambang batu roh tidak seberapa dibandingkan dengan 4 peringkat 6 Celestial. Tidak ada perbandingan. Hanya dengan mengembalikan Life Star Bet, dia nyaris tidak bisa menebus kekalahannya. Saat ini, semua orang di Sekte Xuantian Dao terkejut, dan beberapa orang sangat khawatir. Tidak peduli bagaimana kompetisi ini berakhir, hubungan antara Sekte Xuantian Dao dan Sekte Sihir Penekan Surga akan benar-benar hancur. 4 peringkat 6 Celestial, yang semuanya adalah murid jenius yang baru saja maju dan keberadaan dengan potensi tak terbatas. Mungkin Sekte Sihir Penekan Surga ingin bunuh diri dari rasa sakit karena kehilangan mereka. Para atasan dari Xuantian Dao Sekte semua terkejut oleh kekuatan pihak Long Chen. Kemenangan Meng Qi dan Guoran bisa dimengerti, karena mereka telah menangkap lawan mereka lengah. Tapi kemenangan Yue Zifeng telah diputuskan melalui kekuatan sejati, dan Wilde adalah sama. Meskipun Wilde hanya mengayunkan tongkatnya beberapa kali, kekuatannya masih menakutkan. Selanjutnya, auranya masih mendaki. Dia jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mereka hanya berada di Sekte Dao Xuantian untuk waktu yang begitu singkat, tetapi mereka telah tumbuh sedemikian mengerikan. Meskipun mereka secara pribadi menyaksikan pertumbuhan mereka sangat terkejut. Adapun murid generasi senior, Gao Xianyang dan yang lainnya juga penuh dengan kejutan. Meskipun Gao Xianyang adalah peringkat 6 surgawi yang telah mencapai almarhum Yayasan Forging, dia masih merasa terintimidasi oleh Wilde dan kekuatan yang lain. Yang paling bahagia tentu saja adalah Balai Penatua. Semua Dragon Blood Legion Long Chen telah menempatkan diri mereka di bawah Panji Elder Hall, dan mereka telah memenangkan banyak wajah sekarang. Sekarang skornya 4-4. Hanya satu putaran lagi yang tersisa, dan pemenangnya akan menjadi pemenang secara keseluruhan. Dari kerugian absolut, mereka telah sampai pada titik ini. Ini sepenuhnya dari sebagian besar harapan mereka. Hanya ekspresi Swan Master yang tetap tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang semua ini. Wilde dengan bodohnya berdiri di panggung bela diri, menatap mayat lawannya yang tidak bergerak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak yakin apakah orang ini benar-benar mati atau berpura-pura. Itu karena dalam pikirannya, hanya orang-orang yang hancur berkeping-keping yang benar-benar mati. Long Chen hendak
memanggil Wilde kembali ketika sosok baru melompat ke atas panggung. Dia adalah pria misterius yang mengenakan topi berbentuk kerucut. Sepertinya Anda adalah murid terkuat dari Xuan Tiandao Sekte. Tidak perlu turun. Mari kita putuskan kemenangan atau kekalahan sekarang. Suaranya tenang dan sedingin es tanpa emosi sedikit pun. Kamu ingin bertarung? Kalau begitu datanglah. Petik 2. Wilde tidak mengerti apa yang dikatakan pria ini. Melihat lawan baru datang, dia pikir itu pengganti. Dia mengayunkan tongkatnya, siap bertarung. Tapi sebelum ada yang melihat lawannya melakukan apapun, sinar cahaya keemasan melesat dan menusuk kepala Wilde. Itu sangat cepat dan terlalu mendadak. Pada saat Wilde bereaksi, itu sudah mencapai dirinya. Dia secara naluriah memiringkan kepalanya ke samping. Darah memercik. Potongan besar muncul di kepala Wilde, dan melalui itu, adalah mungkin untuk melihat tengkoraknya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1119. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1119 energi logam yang mengerikan penusuk emas setengah kaki jatuh ke tanah. Baru sekarang orang menyadari bentuk senjata yang telah menyerang Wilde. Penusuk emas ribut beberapa kali sebelum menjadi diam. Maka itu menghilang begitu saja seolah-olah itu tidak pernah ada. Semua orang terkejut. Apa jenis teknik ini? Tanpa melakukan gerakan apapun, dia bisa melepaskan serangan yang mengerikan itu. Kepalamu cukup tebal. Jika tidak, kamu akan mati. Pria misterius itu tampaknya sedikit terkejut, tetapi suaranya sedingin biasanya. Bajingan, kamu melanggar aturan. Wilde marah karena dia sangat kesakitan. Jika itu orang lain, serangan ini akan mengubah mereka menjadi mayat. Pertempuran sebelumnya baru saja berakhir, dan penghalang belum diaktifkan, yang berarti itu melanggar aturan untuk menyerang sekarang. Tetapi pria ini telah melancarkan serangan diam-diam, yang jelas-jelas mencoba untuk mengambil nyawa lawannya. Itu benar-benar tercela. Cahaya dingin muncul di kedalaman mata Guru Xuan. Sekte sihir penekan surga tumbuh semakin arogan, dan itu karena mereka terbiasa dengannya. Pada titik ini, kompetisi tidak lagi tentang pertukaran pointer sama sekali. Dari ini, dapat dilihat bahwa Ma Xingkong sudah kehilangan ketenangan yang tersisa dalam dirinya. Kerugian terus-menerus membuatnya ingin membalas dendam pada Sekte Xuan Tiandao dengan membuat mereka menderita kerugian juga. Aku akan membunuhmu dengan sekali ayunan. Wilde meraung. Baru saja akan keluar. Tapi dia ditahan oleh tangan. Wilde, kembali. Serahkan pertempuran ini padaku. Long Chen menghentikan Wilde karena dia tahu pria misterius ini adalah lawan yang sangat menakutkan. Wilde mungkin kuat, tetapi kepalanya tidak cukup baik. Wilde selalu mendengarkan Long Chen. Meskipun dia cemberut, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang lain pergi untuk mengumpulkan mayat murid yang sudah mati itu. Long Chen sedang menghadapi pria misterius di panggung bela diri. Itu sunyi senyap. Saat ini, Long Chen adalah sosok nomor satu dari murid baru Xuan Tiandao Sekte ini. Adapun pria misterius, dia juga keberadaan yang paling menakutkan di sisi Sekte Sihir Penekan Surga. Sekarang mereka berdua saling berhadapan, ketegangan di udara melonjak. Tidak heran kamu menolak untuk menghadapi orang secara terbuka dan hanya melakukan hal memalukan seperti itu. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan punya wajah untuk melihat siapapun, kata Long Chen sambil menatap lawannya dengan dingin. Pada saat ini, pria misterius itu akhirnya melepaskan topinya. Ketika wajahnya terungkap, itu mengejutkan semua orang. Ada mata ketiga di dahinya. Kepalanya botak, tetapi garis-garis aneh menutupinya seperti kelabang yang menggeliat. Hanya melihatnya mengerikan. Mata ketiganya tertutup. Sementara salah satu matanya yang lain ditutupi oleh tambalan. Hanya satu mata yang terungkap. Mata yang terbuka ini tidak memiliki murid. Alih-alih, itu berisi rune emas yang aneh. Melihat penampilannya, semua murid dari Xuan Tiandao Sekte melompat ngeri. Dia tampak seperti monster. Kekuatanmu tidak buruk, tapi kau lebih lemah dari orang besar itu. Jika itu dia, mungkin dia memiliki peluang 10% untuk mengalahkan saya. Adapun kamu tidak memiliki kesempatan.
Mata pria aneh ini berkeliaran di sekitar Long Chen seolah-olah itu bisa melihat segala sesuatu tentang dirinya. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Awalnya, kami tidak punya permusuhan, dan aku tidak berencana membunuhmu. Tapi kamu harus begitu bodoh untuk mencoba membunuh saudaraku, menggunakan cara yang paling tercela dan tak tahu malu juga. Hari ini, kamu tidak akan pergi. Long Chen menatapnya. Long Chen marah. Jika semua orang telah bertarung secara terbuka, dengan kemenangan dan kekalahan diserahkan ke surga, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi murid-murid surga menekan sihir sekte terlalu keji, seperti hiena di padang rumput. Mereka selalu harus melakukan hal-hal jahat yang terus-menerus mendorong kesabarannya. Karena 4 ahli mereka telah terbunuh setelah mereka menghina Hua Xiu dan Tang Wan-er, amarahnya secara bertahap ditekan. Tapi sekarang, pria aneh ini telah menyalakannya lagi. Meskipun kepala Wilde besar, otaknya seperti anak kecil. Long Chen selalu memperlakukannya sebagai adik kecil yang tidak mengerti banyak hal. Tetapi pria aneh ini hampir membunuhnya. Jika bukan karena tubuh fisik Wilde yang mengerikan, yang membuat kerangkanya sebanding dengan item King, dia sudah mati. Sekarang niat membunuh Long Chen tidak bisa lagi ditekan. Dia telah memutuskan untuk membunuh orang ini. Dia tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengambil nyawa rakyatnya tanpa alasan sama sekali. Itu adalah permusuhan yang tidak akan berhenti sampai mati. Hahaha, bagus, kamu cukup arogan. Kuharap aku juga salah, atau membunuhmu akan membosankan. Jika Anda tidak dapat memuaskan saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan, kata pria berwajah aneh itu. Niat membunuh meledak dari matanya. Ingat namaku, Han Zhenyu dari bangsa kuno Grand Han. Orang yang memiliki nama ini akan mengambil nyawamu. Petik 2. Mendengar dia datang dari bangsa kuno Grand Han, Tuan Xuan menyipitkan matanya. Dia langsung menyadari sesuatu dan dia tersenyum. Senyum itu tersentuh oleh cemoohan. Tuan Hall Penatua, aktifkan penghalang. Long Chen tidak repot-repot berdebat. Master Hall Penatua memandang ke arah Master Xuan. Melihatnya mengangguk, dia mengaktifkan formasi, menutupi panggung bela diri dengan penghalang besar. Semua hati para murid Xuan Tiandao Sekte mengepal. Beberapa sangat gugup sehingga sulit bernapas. Persiapkan dirimu. Jangan langsung terbunuh, atau itu akan membosankan. Han Zhenyu hanya mengeluarkan setengah kata-katanya ketika sesosok figur melintas di depannya. Long Chen muncul di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tendangan untuk selangkangan Han Zhenyu. Long Chen belum melepaskan auranya, dan dia tidak menggunakan yuan spiritualnya atau seni magis. Ini adalah tendangan sederhana tanpa teknik. Itu bukan sesuatu yang harus terjadi dalam pertempuran di antara para ahli. Dia tampak seperti orang biasa yang menagih dan mengirim tendangan. Han Zhenyu baru saja siap untuk melepaskan auranya, berpikir bahwa Long Chen akan melakukan hal yang sama. Akibatnya, tuduhan mendadak ini membuatnya lengah. Ketika Long Chen tiba di depannya, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Tubuh fisik Long Chen tampak biasa, tapi itu seperti naga yang berhibernasi bersembunyi di dalam. Tendangan ini jelas tidak akan mudah dilakukan. Dia harus menghentikan apa yang dia lakukan dan menekan dengan kakinya. Pantatnya mencuat di belakangnya, memungkinkannya untuk menghindari tendangan Long Chen kurang dari selebar rambut. Dia baru saja akan terbang ke udara ketika sebuah telapak tangan datang dari sudut yang tidak dapat dihindarkan dan dengan kejam memukul wajahnya. Tamparan ini sangat gemilang. Han Zhenyu dikirim terbang dan menabrak penghalang seperti bintang jatuh. Penghalang itu bergetar, mengejutkan banyak orang. Tabrakan dari serangan ini praktis sebanding dengan hasil 9 panah tanda darah 9 dari Guoran. Seberapa kejam tamparan ini? Pada kenyataannya, ini adalah pertama kalinya Long Chen menggunakan seni menamparkan wajah ilahi dengan niat untuk membunuh. Tentu saja, itu berarti akan lebih mudah untuk merasakan dan tidak perlu memukul. Jadi dia pertama kali menggunakan tendangan dalam persiapan untuk tamparan ini. Dia diam-diam mengumpulkan energi, jadi tentu saja tamparan ini sangat kejam. Namun, Long Chen tidak bisa tidak terkejut. Dia merasakan ledakan rasa sakit dari telapak tangannya. Kulitnya telah terbuka dan tangannya berdarah. Han Zhenyu berdiri, dan semua orang terkejut melihat bahwa separuh wajahnya telah berubah menjadi kuning keemasan dengan rune yang beredar di atasnya. Dia tampak seperti terbuat dari emas.
Itu mengejutkan. Energi logam Han Zhenyu benar-benar menakutkan untuk dapat dengan bebas mengubah tubuhnya menjadi logam. Tetapi bahkan wajah emasnya memiliki sidik jari yang jelas di dalamnya. Jejak tangannya sedalam 1 inci. Itu mengejutkan sekaligus lucu. Melihat dari Long Chen yang berdarah ke Han Zhenyu yang berwajah logam, mereka diam. Baik. Sial, saya tidak keberatan orang lain menjadi tukang pos, tetapi mereka tidak bisa lebih besar dari saya. Bersorak Guoran. Tamparan itu terlalu memuaskan. Dengan menyesal, Han Zhenyu sangat kuat. Jika itu adalah peringkat 6 celestial bawaan, tamparan ini mungkin benar-benar telah membunuh mereka. Long Chen benar-benar tidak berjalan di jalur normal. Bocah ini, bahkan aku salah menilai apa yang akan dia lakukan. Master Xuan memandang Long Chen sedikit serius. Tapi di dalam, dia tersenyum pahit. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa menebak gerakan Long Chen. Tidak heran kau begitu tak tahu malu. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kulit setebal ini. Long Chen mengayunkan tangannya beberapa kali dengan ekspresi kagum. Meskipun serangannya telah menyerang, dia tidak merasakan kesenangan sedikit pun. Sebaliknya, dia kaget. Orang ini mungkin akan menjadi lawan yang sangat sulit. Selamat, kamu sudah berhasil membuatku marah. Han Zhenyu menatap dingin ke Long Chen. Sidik jari di wajahnya perlahan menghilang. Pada saat yang sama, warna emas wajahnya memudar, dan dia sekali lagi memiliki wajah normal dari daging dan darah. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Han Zhenyu melambaikan tongkatnya, rune berputar di sekitarnya. Saat rune emas di matanya mulai bersinar, rantai emas turun dari langit menuju Long Chen. Pertama, aku akan memberimu hidangan pembuka. Ledakan. Tinju Long Chen menabrak salah satu rantai. Itu meledak, berubah menjadi rune emas. Tetapi beberapa rantai lainnya terus turun. Long Chen berulang kali meninju, menghancurkan rantai emas satu persatu. Tanda emas memenuhi udara. Idiot, kamu benar-benar jatuh cinta dengan mudah. Emas mengunci surga dan bumi. Petik 2. Rune mengambang di udara langsung mengembun, membentuk jaring besar yang menjebak Long Chen. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1120. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1120 Berserk Fierce Battle, istirahat. Long Chen meraung. 108.000 rune aslinya memberinya kekuatan. Jaring besar yang mengikatnya langsung meledak berkeping-keping. Long Chen menginjak panggung bela diri dan menembak ke depan pada Han Zhenyu, memberikan pukulan. Adapun Han Zhenyu, dia juga mengirim pukulan. Tapi lengannya langsung berubah menjadi keemasan dengan tanda yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang surga meletus ketika tinju mereka bertabrakan. Ekspresi Han Zhenyu berubah. Lengan emasnya benar-benar berubah bentuk dan dia terbang kembali. Dalam hal kekuatan, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan setelah memanggil lengan emas ini, dia bukan pertandingan Long Chen. Bagus, ini membuatnya menarik. Tubuh Han Zhenyu mulai bersinar dan menjadi emas. Untuk bisa memaksaku menggunakan Golden Battle Armor-ku adalah hak istimewa bagimu. Bahkan ketika kamu mati, kamu bisa mati bahagia. Petik 2. Han Zhenyu melesat ke depan. Dia membuka tangannya, dan rune yang berputar di sekelilingnya mengembun di tangannya. Ketika dia membentuk tinju sekali lagi, tinjunya seperti matahari yang terik. Berpose Anda membuat saya berpikir tentang idiot lain bermargahan di Westelen Timur. Metode berpose Anda sangat mirip. Tapi sekarang, rumput di gundukan pemakamannya tinggi dan liar. Long Chen mendengus. Rune aslinya membuatnya merasa kekuatannya meluap ketika dia bertemu pukulan ini dengan tinjunya sendiri. Ledakan. Tinju mereka sekali lagi bertabrakan, melepaskan gelombang ki menakutkan yang menghantam penghalang panggung bela diri. Itu terus bergetar, dengan banyak rune yang diaktifkan untuk memblokir kekuatan mereka. Ekspresi Han Zhenyu berubah lagi. Dia tidak menyangka bahwa setelah memanggil armor pertempuran emasnya, dia masih tidak dapat menekan Long Chen dalam hal kekuasaan. Pada saat ini, Long Chen muncul tepat di atasnya, sebuah tendangan mengarah ke kepalanya.
Han Zhenyu sangat marah. Ini jelas semacam penghinaan. Dia meraih tangannya ke kaki Long Chen. Jika dia menangkapnya, Long Chen pasti akan dipaksa ke posisi pasif. Tapi tanpa diduga, tendangan Long Chen hanya tipuan, tidak lebih dari umpan. Saat tangannya hendak meraih kaki Long Chen yang lain memukul seperti ekor kalajengking. Ketika datang ke pertempuran jarak dekat, pengalaman Han Zhenyu jauh dari pengalaman Long Chen. Akibatnya, kaki kedua Long Chen memukulnya tepat di hidung. Wajahnya langsung menyerah, menyebabkan hidung orang lain merasakan reaksi simpatik. Dengan dengusan tertahan, Han Zhenyu terbang mundur. Long Chen baru saja akan mengejar ketika hatinya bergetar. Tanda petir beredar di sekelilingnya, dan dia dengan paksa mengubah arahnya. Sinar keemasan ditembak oleh. Meskipun Long Chen telah mengelak pada saat pertama, dia masih dipukul di lengan. Apa yang menimpanya adalah pedang emas. Ratusan dari mereka telah terbang, dan masing-masing dari mereka sangat tajam. Bahkan tubuh Long Chen ditusuk, luka besar di lengannya perlahan berdarah. Apakah kamu berhenti menjadi masalah sulit? Cedera ini bukan apa-apa. Long Chen dengan dingin menatap Han Zhenyu. Pada saat ini, tubuh Han Zhenyu sudah tidak emas lagi. Selain itu, dia tidak lagi bertangan kosong. Dia memegang tongkat sihir. Baru sekarang murid Suantian Dao Sekte ingat bahwa murid-murid surga menekan sihir sekte semua menghususkan diri dalam seni magis. Dengan kata lain, serangan mengerikan itu sebelumnya tidak lebih dari pukulan yang menyelidik. Dia belum mengeluarkan kekuatan sejatinya. Mereka juga menyadari mengapa Long Chen terus mengatakan dia menjadi masalah sulit. Untuk bertarung melawan lawannya menggunakan area yang paling lemah baginya benar-benar menjadi masalah sulit. Tapi jelas juga dia belum berhasil menjadi masalah sulit. Long Chen tidak memberinya kesempatan itu. Menurut pola berpose yang normal, dia seharusnya menggunakan metode ini untuk memaksa Long Chen ke kondisi yang menyedihkan dan kemudian memberitahunya bahwa pemanasan telah berakhir. Sekarang alih-alih menjadi tukang pos, dia malah menyamar sebagai orang idiot. Tamparan Long Chen di wajah dan tendangan berkontribusi besar untuk itu. Namun, tidak ada seorang pun dari Sekte Dao Suantian menertawakan Han Zhenyu. Mereka penuh kejutan. Serangan mengerikan ini mampu memusnahkan mereka beberapa kali, tetapi mereka hanya prolog. Sekarang pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Kamu harus hati-hati. Aku akan serius. Jangan mati terlalu cepat, atau itu akan membosankan. Han Zhenyu melambaikan tongkatnya. Cahaya keemasan di matanya tumbuh lebih kuat, dan saat dia melantunkan, cahaya keemasan tiba-tiba keluar darinya. Long Chen dengan cepat mundur. Penusuk emas muncul terjebak di tanah tepat di mana dia berada. Semakin banyak dari mereka menembaknya, memaksanya untuk mundur berulang kali. Ketajaman mereka mampu menembus bahkan tubuh Wilde, jadi dia tidak berani membawa mereka langsung. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana menangani ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Mendongak, dia melihat platform emas besar menabraknya. Segel emas Gunung Agung. Han Zhenyu telah melantunkan seluruh waktu ini, dan dengan teriakan terakhir, platform emas hancur. Penusuk emas Han Zhenyu hanyalah gangguan. Pada saat Long Chen menyadari jebakan ini, sudah terlambat. Sama seperti banyak orang mengira Long Chen mungkin telah dihancurkan menjadi pati daging di bawah platform, itu meledak. Ketika rune emas menghilang, mereka melihat Long Chen dalam postur meninju, 4 bintang bersinar di matanya. Rambut dan jubahnya berkibar-kibar ditiup angin. Dia tiba-tiba meraung, terdengar seperti dewa yang geram. Long Chen tidak punya pilihan selain mengaung. Ini adalah pertama kalinya dia habis-habisan dengan 4-star Battle Armor setelah membentuk 108.000 rune aslinya. Segera setelah dia memanggil 4-star Battle Armor, 108.000 rune aslinya menjadi bersemangat, dan itu seperti naga yang bangkit dalam dirinya. Rasanya jika dia tidak mengaung, dia akan mati lemas. Setelah raungan gemuruh, tatapan Long Chen berubah dingin, dan dia melesat ke depan. Sebuah lubang muncul di batu bata kokoh yang tak tertandingi di bawah kakinya tempat dia menginjak. Kecepatan apa? Pada saat siapapun bisa bereaksi, Long Chen telah tiba di depan Han Zhenyu. Han Zhenyu kaget. Long Chen tampak seperti naga yang dihidupkan kembali, dan Han Zhenyu tidak lagi berani berada di dekatnya. Dia berulang kali melambaikan tongkatnya, nyanyian.
Dinding emas muncul satu demi satu, masing-masing setebal puluhan meter. Namun, penghalang kuat ini selemah kertas dan dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Long Chen terus bergerak maju, dinding keemasan tidak mampu menghentikannya untuk mengejar. Han Zhenyu saat ini melarikan diri. Mustahil. Saudara magang senior Han Zhenyu tidak ada tandingannya. Bagaimana Long Chen memaksanya sampai sejauh ini? Murid-murid Sekte Sihir Penindasan Surga semua penuh dengan ketidakpercayaan. Di Sekte Sihir Penindasan Surga, Han Zhenyu seperti dewa. Tidak ada yang berani menerima satu pukulan pun darinya. Jadi tentu saja, tidak ada yang melihatnya benar-benar bertarung. Dalam hati mereka, dia tak tertandingi. Dan tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka akan dimusnahkan dengan lambaian tangannya. Mereka belum pernah melihat orang yang bisa memaksa Han Zhenyu sejauh ini. Han Zhenyu dengan cepat membentuk dinding emas baru, tapi Long Chen menghancurkannya lebih cepat. Ketika Long Chen hendak menghubunginya, dia tiba-tiba merobek penutup matanya. Ledakan. Di depan tatapan kaget semua orang, panggung bela diri meledak, dan tinju besar terbang keluar dari tanah di Long Chen. Jadi, Anda adalah seorang pembudidaya logam tanah ganda. Terus, lihat aku menghancurkannya. Long Chen mendengus dan langsung mengirim pukulan. Tinju besar meledak, dan seluruh panggung bela diri bergetar seolah-olah tidak mampu menanggung kekuatan ini. Semua ekspresi para murid berubah. Batuan emas menekan langit dan bumi. Han Zhenyu meraung marah, dan dua rune di matanya mulai berputar. Tanah berubah menjadi batu yang kokoh, sementara segel emas besar muncul di udara. Segel emas ini 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Tanah mulai melonjak dengan cepat, sementara segel emas jatuh seperti meteor. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Untuk sesaat, semua orang diam. Kakak-kakak magang, Long Chen, apakah dia masih hidup? Gagap seorang murid Suantian Dao Sekte. Adegan ini sangat mengerikan. Melihat serangannya berhasil, Han Zhenyu tersenyum. Tapi senyumnya dengan cepat menjadi kaku. Suara retakan ringan bergema di seluruh keheningan. Semua orang mendengarnya. Kemudian segel emas mulai pecah, menyebabkan rahang semua orang jatuh. Segel emas dan batu keduanya meledak, dan sesosok muncul di udara. Murid-murid Sekte Suantian Dao meledak bersorak. Long Chen dengan dingin menatap Han Zhenyu. Serangan terakhir itu benar-benar kuat, tetapi dia berhasil menahannya. Dia menemukan bahwa 108.000 rune aslinya memiliki beberapa rahasia yang bahkan dia tidak tahu. Ketika dia menggunakan 4-star Battle Armor, itu membentuk resonansi dengan 108.000 rune asli. Ada sedikit perubahan, namun, dia tidak dapat menggambarkannya dengan jelas. Namun, sesuatu telah terjadi dengan armor pertempuran bintang 4 sekarang yang membuat kekuatan dan pertahanannya sangat mengerikan. Apakah kamu masih tidak akan mengeluarkan kekuatan penuhmu? Apakah Anda hanya akan menutup mata ketiga Anda sepanjang waktu ini? Tanya Long Chen dengan dingin. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1121. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1121 7 bintang bercermin di Laut Runik. Apakah itu murid surga Sekte Sihir Sekte atau murid Sekte Daosu? Apakah itu Gao Xianyang, Sumo, Mu Qingxuan, atau murid senior lainnya? Mereka semua terkejut. Pertarungan yang sangat dahsyat tadi benar-benar mengejutkan bagi mereka. Bahkan para murid senior yang telah bergabung dengan Sekte 10 tahun sebelumnya harus mengakui bahwa mereka berdua telah jauh melampaui mereka. Meskipun mereka sedikit tidak mau menerima ini, Long Chen dan Han Zhenyu terlalu mengerikan. Dan sekarang, kata-kata Long Chen membuka mata mereka ke titik yang benar-benar mengerikan, bahwa mereka berdua belum mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Hahaha, Han Zhenyu mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia menepuk debu, tanda di matanya bersinar. Bagus, sekarang ini menarik. Sudah 10 tahun sejak saya menggunakan kekuatan penuh saya. Tetapi karena Anda ingin melihatnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang tidak mungkin Anda capai bahkan jika Anda mengolahnya selama 100 atau bahkan 1000 tahun. Petik 2. Mata ketiga Han Zhenyu tiba-tiba terbuka. Ruang menjadi hening, dan sepertinya semua suara telah menghilang. Orang-orang terkejut menemukan bahwa mata ini tidak memiliki murid. Itu gelap gulita,
seperti lubang hitam tanpa dasar. Saya secara alami memiliki energi logam dan bumi, dan biasanya saya dapat membasmi lawan saya dengan mudah hanya dengan satu tipe. Kau yang pertama memaksaku menggunakan kedua elemen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, aku tidak keberatan memberitahumu bahwa meskipun begitu, aku hanya mengambil kurang dari setengah kekuatanku. Ini adalah kekuatan memiliki energi logam yang digabung dengan energi bumi. Petik 2. Ledakan. Dua rune di mata Han Zhenyu bergabung di mata ketiga. Tanah mulai meledak saat panggung bela diri dihancurkan oleh kekuatannya. Memiliki rasa berat energi bumi dan ketajaman energi logam digabungkan. Han Zhenyu melambaikan tangannya, dan tanah terbelah. Taruhan runcing golden menembaki Long Chen seperti tentakel aneh. Long Chen menghindari satu dan kemudian menghancurkan tinjunya ke titik yang tajam. Titik tajam terbelah, tetapi tidak pecah. Kerusakan cepat sembuh. Semakin banyak dari mereka datang ke Long Chen, dan masing-masing setebal pinggang seseorang. Mereka datang dalam gelombang yang tak berkesudahan, memaksa Long Chen mundur. Energi logam tajam tetapi tidak memiliki ketangguhan, yang membuatnya mudah putus. Energi bumi tidak terbatas, tetapi daya bunuhnya terbatas. Ketika keduanya digabungkan, mereka menebus kelemahan masing-masing. Sekarang kekuatan dan ketangguhan mereka 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Long Chen, bagaimana rasa putus asa? Tertawa Han Zhenyu saat dia melambaikan tongkatnya. Long Chen sekali lagi meninju salah satu dari mereka, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Namun, ekspresinya masih tenang. Jika kamu tidak terus menyombongkan diri, apakah kamu akan mati? Yang saya dengar selama pertempuran ini adalah omong kosong Anda, cibir Long Chen. Aku dengan baik hati membiarkan kamu memahami kematianmu. Tetapi karena kamu tidak peduli, kamu bisa mati saja. Menelan naga bumi. Cahaya terpancar dari mata ketiga Han Zhenyu. Tanah terbelah, dan mulut besar melahap Long Chen. Serangan ini datang begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Naga bumi menelan Long Chen dan kemudian mulai jatuh kembali ke tanah. Mengamuk api melahap surga. Ledakan teredam terdengar dari tanah, dan naga bumi meledak. Di tempat yang sama, nyala api membumbung ke langit, dan Long Chen muncul dari dalam, sepasang sayap api di punggungnya. Bukan gayaku untuk tidak membalas. Kamu bisa merasakan salah satu gerakanku juga. Long Chen membentuk segel tangan, dan lengannya mulai bersinar. Tekanan yang mengerikan turun. Penghancuran naga ganda. Sebuah petir dan naga api membentuk lilitan besar yang melesat ke arah Han Zhenyu. Api dan kilat menyebabkan ruang berliku. Ekspresi Han Zhenyu berubah. Dia langsung melihat betapa mengerikan langkah ini. Tutup bumi, segel surga. Han Zhenyu melambaikan tongkatnya. Cahaya yang datang dari matanya tumbuh lebih intens. Pada saat yang sama, kristal tertentu di tongkatnya menyala, dan sebuah rune jatuh ke tanah. Tanah bergemuruh, dan sebuah gerbang besar muncul. Itu tertutup rapat, dengan gambar naga besar di atasnya. Gambar naga bergerak seolah-olah itu hidup. Ledakan. Lei Long dan Huo Long menabrak gerbang, dan ledakan itu menghancurkan mereka semua, melepaskan kekuatan mengamuk. Rune penghalang menyala dengan cahaya untuk menjaga energi terkandung, tetapi beberapa rune sudah retak. Ekspresi Master Penatua Hall berubah, dan dia mengulurkan tangannya. Energi mengalir keluar, memperbaiki rune yang rusak. Batuk, Han Zhenyu terbang keluar dari kekacauan, batuk darah. Serangan itu terlalu ganas. Jika dia tidak memiliki tubuh logam untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan terbunuh. Tapi ekspresinya cepat berubah. Api di udara belum memudar, dan mereka mengembun menjadi rantai api yang menyegel ruang di sekitarnya. Dia tanpa sadar telah mundur ke penjara api. Flame Prison Dead Blow. Penjara api besar dengan cepat menyusut. Ekspresi Han Zhenyu sekali lagi berubah. Dia buru-buru meneriakkan mnemonik, dan energi logam terkondensasi di udara, membentuk gergaji bundar yang melesat keluar. Itu menebas menjadi rantai api, dan luka muncul di rantai, tetapi itu tidak pecah. Namun, ketika gergaji kemudian meledak sendiri, rantai nyala api tidak lagi dapat bertahan, dan hancur. Han Zhenyu keluar dari lubang itu. Tetapi tepat pada saat itu, dia melihat Long Chen memegang siku kanannya dengan tangan kiri.
Bola berukuran kepala sedang mengembun di telapak tangan kanannya. Lingkungan itu memiliki kekuatan apokaliptik. Ketika dia melihatnya, semua rambut Han Zhenyu berdiri. Bintang jatuh. Long Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat Han Zhenyu terbang begitu cepat. Starfall masih belum mencapai puncaknya. Namun, sekarang Han Zhenyu telah lolos dari penjara api. Dia tidak punya pilihan selain melepaskannya sebelum waktunya. Bola api jatuh ke tanah, dan Han Zhenyu dikunci dengan ketat oleh kekuatannya. Saat jatuh, suara yang menusuk telinga terdengar. Ledakan. Bola api itu meledak. Itu seperti bintang yang meledak, dan penghalang panggung bela diri langsung hancur berantakan. Ekspresi semua orang langsung menjadi pucat. Jika gelombang Qi ini menimpa mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Tapi untungnya, setelah penghalang tahap bela diri meledak, penghalang lain yang lebih besar muncul, menghalangi gelombang Qi. Master Aula Penatua telah memanggil penghalang ini. Penghalang asli dicocokkan dengan tahap bela diri, dan karena tahap bela diri rusak, kekuatan penghalang juga turun. Daripada terus mendukungnya, mengondensasi penghalang baru lebih mudah. Han Zhenyu sudah mati, kan? Semua orang tampak kaget di panggung. Itu benar-benar berantakan. Panggung menyilaukan hancur total, diganti dengan lubang besar. Long Chen melayang di udara, dengan dingin menatap tanah. Han Zhenyu telah menghilang. Apakah dia hancur berantakan? Bang! Tepat pada saat ini, sosok besar merobek tanah. Itu adalah raksasa emas setinggi 300 meter. Raksasa emas itu tertutup retakan besar, dan rune yang mengelilinginya samar. Setelah keluar dari tanah, segera hancur dan hancur berantakan, mengungkapkan Han Zhenyu. Han Zhenyu melompat keluar dari perutnya. Jelas dia telah menggunakan langkah ini untuk menyelamatkan hidupnya. Apakah ada kebutuhan untuk terus menjadi masalah sulit? Tanya Long Chen. Sebenarnya, Long Chen kaget di dalam. Han Zhenyu benar-benar kuat untuk dapat menahan pukulan langsung dari Starfall. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Mata Han Zhenyu dingin. Tongkat sihir di tangannya tiba-tiba menghilang, dan sebuah gambar muncul di mata ketiganya. Kemampuan penggabungan. Long Chen terkejut. Jenis seni magis ini sangat kuno. Meskipun dia telah mendengar teknik semacam itu, dia tidak mengerti penggunaannya yang sebenarnya. Sepertinya kamu tahu sedikit tentang itu. Maka saya akan memberitahu Anda. Ini memungkinkan saya untuk melarikan diri dari pembatasan melantunkan atau membentuk segel. Saya bisa melepaskan seni magis lebih bebas. Apakah Anda merasa senang sekarang? Itu hanya berarti Anda bodoh. Tidak peduli seberapa kuat Anda bukan pasangan saya, kata Han Zhenyu. Teruslah menyombongkan diri. Bodoh, apa menurutmu aku mencoba menakutimu? Anda tidak akan pernah bisa memahami apa artinya peringkat 7 surgawi. Hari ini, saya akan membiarkan Anda semua melihat betapa besar perbedaan di antara kita. Petik 2. 7 bola cahaya muncul dari tubuh Han Zhenyu. Mereka mekar dengan cahaya menyilaukan di belakang punggungnya, tampak seperti 7 matahari. Dalam 7 bola cahaya ada 7 rune yang berbeda. 7 rune tiba-tiba membentuk resonansi dengan surga dan bumi. Berdengung. 7 rune meledak, dan energi alam yang tak terbatas terkondensasi menjadi lautan rune di sekitar Han Zhenyu. Ini semua rune Dao surgawi. Begitu lautan rune terbentuk, 7 rune yang lebih besar menyala, tampak seperti 7 bintang yang bersinar di langit malam. Ini adalah manifestasi legendaris dari peringkat 7 celestial, 7 bintang merefleksikan di laut runik. Teriak seorang murid, gemetar ketakutan. Itu karena ketika Han Zhenyu memanggil manifestasi ini, semua celestial merasakan tekanan yang mengerikan menimpa mereka. Bahkan koneksi mereka dengan energi Dao surgawi di sekitarnya menjadi lemah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1122. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1122 Serangan Kekuatan Penuh. Han Zhenyu telah memanggil 7 bintang refleksi pada manifestasi laut runik yang hanya memiliki peringkat 7 celestial. Lautan rune di belakangnya menyedot semua energi surgawi Dao sekitarnya. Bukan hanya itu,
Tetapi bahkan para murid di luar penghalang merasakan mayoritas energi surgawi Dao di sekitar mereka dilucuti. Itu seperti Han Zhenyu adalah penguasa ruang ini, dengan semua energi surgawi yang tunduk padanya. Di depannya, akan sulit untuk menarik energi Dao surgawi. Bagi Celestial, tidak didukung oleh energi surgawi Dao seperti memotong sayap elang atau mengekstraksi gigi harimau. Semua ekspresi para murid berubah. Ini adalah kekuatan absolut yang dibicarakan oleh Han Zhenyu. Di depan kekuatan ini, setiap surgawi harus tunduk. Tapi Long Chen tidak merasakannya, karena dia bukan seorang surgawi. Dia tidak memiliki koneksi sedikit pun ke energi Dao surgawi. Apakah itu ada atau tidak membuat perbedaan baginya. Meskipun kamu bukan seorang surgawi, di depan kekuatan Tao Langit, kamu masih harus tunduk. Laut rahasia Han Zhenyu mulai mendidih, dan tekanannya jatuh ke Long Chen. Udara asli yang berdebu di dalam penghalang langsung menjadi jernih. Rasanya seperti udara telah dimurnikan, dan tidak ada sedikit pun debu. Di depan energi surgawi Dao, debu di udara berada di bawah tekanan, dan bahkan tanah mulai bergetar dan tenggelam. Itu seperti palu yang menabrak tanpa ampun. Tanah yang tidak rata langsung menjadi datar. Semua orang ngeri, karena mereka juga bisa merasakan tekanan luar biasa dari luar penghalang. Mereka tidak bisa membayangkan berapa banyak tekanan yang Long Chen berada di bawah penghalang. Berlutut, teriak Han Zhenyu. Tekanan menjadi lebih ganas, dengan ruang berputar dengan sangat cepat seolah-olah dunia tidak tahan dengan kekuatan ini. Tekanan energi Heavenly Dao membuat Long Chen merasa seperti ratusan ribu gunung menghancurkannya. Bahkan tulangnya bergetar. Long Chen tidak menduga perbedaan antara peringkat 6 dan peringkat 7 Celestial begitu besar. Ada perbedaan kualitatif dalam energi Dao surgawi mereka. Tekanan ini benar-benar adalah sesuatu yang bisa membunuh peringkat 6 Celestial. Tetapi mencoba menggunakan tekanan ini untuk membuat Long Chen berlutut adalah lelucon besar. Green Dragon Battle Armor. Ledakan. Tekanan menabrak Long Chen terpesona. Long Chen ditutupi sisik hijau, dan kekuatan darah naganya meraung di nadinya. 108.000 runenya tercermin pada sisiknya. Long Chen tidak sadar, tetapi dia memiliki 108.000 rune asli. Dan dia juga memiliki 108.000 sisik di tubuhnya. Tanah di bawah kaki Long Chen meledak. Aura agung dan sakral muncul, yang memandang ke bawah ke langit. Pilar cahaya hijau melayang ke udara. Itu langsung melewati penghalang Hall Penatua Guru, merobek awan. Ekspresi Master Penatua Hall berubah. Kekuatan yang diungkapkan oleh keduanya telah mencapai batasnya. Dia tidak bisa terus membiarkan mereka bertarung seperti ini. Keselamatan para murid di sekitarnya menjadi prioritas. Dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri untuk menjaga kekuatan mereka terkendali. Tetapi jika dia melakukannya, maka itu akan tumbuh di luar kendalinya. Dan mereka berdua juga akan ditekan, sehingga mereka tidak bisa bertempur. Perluas lapangan. Suara Master Swan terdengar, dan semua orang tiba-tiba merasakan dunia berubah. Mereka tidak tahu bagaimana, tetapi entah bagaimana mereka muncul di udara. Mereka juga menyadari bahwa tahap bela diri itu jauh. Itu terletak di ngarai ribuan mil jauhnya. Di dalam lembah, Long Chen dan Han Zhenyu bebas dari penghalang. Keduanya meraung marah, tidak lagi menahan aura mereka sama sekali. Twister besar melonjak ke udara, yang dipenuhi dengan lampu hijau dan rune Dao surgawi. Mengamuk dengan marah di udara. Arena bela diri asli benar-benar hancur berantakan oleh benturan aura mereka. Sebuah lubang besar muncul dan gelombang ki meluas menyebar, diisi dengan kekuatan destruktif. Apakah mereka benar-benar manusia? Pembicaranya adalah peringkat 6 Celestial dari Xuantian Dao Sect. Dia adalah salah satu murid generasi sebelumnya, dan dia tampak ngeri di medan perang. Dia terkejut menemukan bahwa apalagi bertarung melawan mereka berdua, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mendekati di bawah semburan aura mereka. Master Swan mengangguk ke dalam saat dia melihat Long Chen, senyum tipis muncul di wajahnya. Long Chen sebagian besar tidak bisa diandalkan, tetapi ketika sampai pada hal-hal besar seperti ini, dia pasti layak dipercaya. Ma Xingkong benar-benar terkejut dan dipenuhi dengan kegelisahan. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh pada perangkap Swan Master. Semua ini merupakan jebakan yang disiapkan untuknya. Baik armor pertempuran naga hijau Long Chen maupun 7 bintang Han Zhenyu Reflect on the Runic Sea tidak mampu menekan yang lain dalam hal aura. Pada akhirnya, mereka berdua meraung pada saat yang sama dan saling menembak. Tangan Han Zhenyu terbanting ke tanah. Tanah terbuka, dan pisau emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Long Chen. Setiap bilah memiliki panjang 300 meter dan bersiul di udara dengan suara yang menusuk telinga. Tinju Long Chen menari saat dia membelah mereka. Dia memaksa melewati pisau emas untuk mengirim pukulan kejam pada Han Zhenyu. Han Zhenyu menggenggam kedua tangannya di depan dirinya, dan perisai besar muncul. Bang! Perisai itu meledak,
Tetapi Han Zhenyu menggunakan penundaan itu untuk mundur dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Tanah meledak, dan tangan emas besar meraih Long Chen. Long Chen baru saja menghancurkan perisai ketika tangan emas ini muncul. Karena itu, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar sebelum dia tertangkap. Tanah terus terbuka, mengungkapkan raksasa emas setinggi 300 meter. Itu terus mengepalkan tinjunya saat pecah dari tanah. Setelah keluar dari tanah, ia mulai berputar, dan tiba-tiba mengeluarkan sosok hitam dengan semua kekuatannya. Ngarai panjang muncul saat sosok itu berhembus melintasi tanah. Sosok itu berakhir sejauh mereka nyaris tidak bisa melihatnya. Tubuh manusia apa yang bisa menanggung hal seperti itu? Surga, dia masih baik-baik saja. Tiba-tiba, tangisan kaget terdengar ketika seseorang melonjak keluar dari ujung ngarai. Aura Long Chen tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak terlihat sedikit pun terluka. Bintang jatuh. Setengah jalan kembali ke Han Zhenyu, Long Chen tiba-tiba menembakkan bola api. Itu sangat cepat, menghubunginya dalam sekejap. Ledakan, raksasa emas itu menyerbu di depannya. Raksasa emas ini pernah menyelamatkan hidup Han Zhenyu dengan memblokir Long Chen Starfall. Tapi kali ini, itu langsung pecah saat kontak, dan bola api tidak berhenti atau melemah. Itu berlanjut ke Han Zhenyu yang jauh. Gerbang Rashomon, Han Zhenyu membanting tangannya ke tanah. Di depan tatapan kaget semua orang, gerbang emas setebal 300 meter membumbung tinggi dari tanah, melapisi diri di depannya. Ada total 9 gerbang, masing-masing dari mereka ditutupi dengan rune Dao Surgawi. Mereka diciptakan dari energi Surgawi Dao, energi logam, dan energi bumi. Hanya satu dari mereka yang akan sulit bagi Raja untuk dilanggar. Untuk Han Zhenyu memanggil 9 sekaligus, jelas betapa Han Zhenyu memandang serangan ini untuk memanggil 9 sekaligus. Tapi yang mengejutkan, gerbang emas ini seperti papan kayu di depan Long Chen Starfall. Mereka meledak satu persatu. Setelah melewati 9 gerbang, kekuatannya telah sangat berkurang. Itu meledak saat berhembus melalui yang terakhir, tetapi pada saat itu tepat di depan Han Zhenyu. Sosok emas balas menembak, juga merobek ngarai panjang di tanah yang identik dengan Long Chen. Di mana dua ngarai berpotongan adalah tempat panggung bela diri dulu. Medan telah benar-benar berubah, dan tidak mungkin lagi untuk mengatakan bahwa pernah ada arena bela diri di sini. Para murid dan bahkan para sesepuh tidak lagi dapat menjaga ketenangan mereka. Pertempuran ini benar-benar mengerikan. Harus diketahui bahwa keduanya masih hanya di ranah yayasan penempaan awal. Formasi pembunuhan meliputi surgawi. Meskipun menerima pukulan berat, Han Zhenyu tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba, tanah di bawahnya menjadi ditutupi dengan rune emas. Seluruh medan perang dengan cepat berubah menjadi emas. Jutaan penusuk emas menembak Long Chen, dan masing-masing dari mereka memiliki rune Dao Surgawi yang menyalakannya. Masing-masing penusuk ini memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi orang-orang juga jelas melihat bahwa setelah menggunakannya, lautan rune Han Zhenyu menyusut sedikit. Kekuatan gerakan ini hebat, tetapi juga melelahkan. Double Dragon Twister. Long Chen mengulurkan tangannya, tidak lagi berani menahan diri. Dia langsung memanggil tubuh sejati Huolong dan Leilong. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1123. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1123 Kemajuan Bloodbrinker 30.000 meter tubuh Leilong dan Huolong menyerbu keluar. Petir dan rune api meledak, membentuk badai mengamuk. Para penusuk emas yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan oleh Leilong dan Huolong. Para penusuk tidak dapat merusak pertahanan mereka. Adapun Long Chen, dia berdiri di tengah badai, menatap Han Zhenyu dengan dingin. Ini adalah kekuatan absolutmu. Kalau begitu maaf, aku harus menamparmu lagi. Jika Anda pikir ini cukup untuk mengambil hidup saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa keinginan Anda tidak akan pernah terwujud. Petik 2. Bajingan, pergilah. Han Zhenyu meraung. Dia tidak berharap Long Chen sekali lagi menyebabkan dia kehilangan muka. Memikirkan kata-kata besarnya sebelumnya, jika dia tidak bisa membunuh Long Chen, dia akan menjadi bahan tertawaan sekte sihir penekan surga. Dibandingkan dengan tamparan fisik di wajah, yang diam ini bahkan lebih tak tertahankan. Rantai emas tiba-tiba muncul dari tanah emas, dan mereka menutup ruang besar 3.000 mil. Itu membuat semua orang melompat kaget. Hanya berapa banyak yuan spiritual dan energi surgawi yang menyegel ruang sebesar itu. Selanjutnya, mereka melihat bahwa rantai ini mengandung warna darah yang redup. Dia juga mengaktifkan darah rohnya. Apakah dia berencana mengakhiri ini dengan ini? Semua orang terkejut.
Untuk serangan skala besar seperti itu, mendukungnya dengan roh darah akan datang dengan harga yang sangat besar. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat Han Zhenyu, dia benar-benar pucat. Lautan rune di sekitarnya telah redup dan menyusut. Itu bahkan tidak setengah dari ukuran sebelumnya. Kandang langit dan bumi, padamkan yin dan yang. Kandang raksasa itu dengan cepat menyusut. Seperti yang terjadi, tanah juga dikompres dengannya. Di udara, ada rantai emas di bawah, ada platform emas. Itu membentuk bola sempurna yang melilit Long Chen. Sekarang, mungkin merepotkan. Ekspresi Guoran berubah. Meskipun dia menganggap Long Chen tidak terkalahkan, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Long Chen bisa melarikan diri dari langkah yang begitu menakutkan. Menurut apa yang dia ketahui, Long Chen sudah menggunakan semua kartu trufnya. Selain itu, jelas bahwa ini adalah langkah pembunuhan terkuat Han Zhenyu. Dia percaya diri dalam membunuh Long Chen dengan itu, atau dia tidak akan menghabiskan begitu banyak yuan spiritual, energi surgawi Dao, dan energi darah roh untuk menggunakannya. Karena terbungkus, tidak ada kesempatan bagi Long Chen untuk keluar. Saat kandang menyusut, kekuatannya tumbuh lebih besar. Itu pada dasarnya prinsip yang sama dengan penjara api raging Long Chen. Ketika sangkar itu lebarnya beberapa ribu meter, tubuh Lei Long dan Huo Long menyebar untuk melawannya, dan penyusutannya terhenti. Haha, bos benar-benar bos. Guoran senang melihat Long Chen bisa bertahan. Ini akan menjadi pertempuran ketahanan, dan dia masih bisa menang. Idiot, apakah menurutmu langit dan bumi kandangku begitu mudah bertahan? Jangankan kamu, bahkan seorang raja pasti akan mati. Han Zhenyu mencibir, dan rune mulai berputar perlahan di mata ketiga. Pada saat yang sama, Blood Ki-nya meletus. Sangkar itu bergetar sedikit, dan dengan banyak rune baru ditambahkan padanya, sekali lagi mulai menyusut. Itu membuat ekspresi para murid Suantian Dao Sekte berubah. Mereka semua melihat bahwa Long Chen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meng Qi dan Tang Wan Er mengepalkan tangan mereka, telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Mereka menatap Long Chen yang terperangkap. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah bahwa ekspresi Long Chen masih tenang. Tapi itu hanya karakter Long Chen. Bahkan jika dia benar-benar akan mati, dia akan tetap tenang. Tidak ada yang bisa melihat melalui apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, mereka semua diam. Hati semua orang mengepal. Master sihir, fluktuasi yuan spiritual Anda sangat kuat. Apakah Anda mencoba menghentikan saya untuk menyelamatkannya? Master Suan dengan acuh tak acuh memandang Ma Xingkong. Apa? Tidak, saya hanya belum melihat pertarungan yang intens dalam waktu yang lama. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Ma Xingkong menjawab secara acak. Tetapi dia masih berniat menghentikan Suan Master. Master Suan menghela nafas di dalam. Kapan Suantian Dao Sekte saya menurun ke titik ini? Tuan, ini kesalahanmu. Saat Suan Master mendesah secara emosional, kandangnya masih menyusut. Sekarang lebarnya 1.500 meter, dan itu tampak seperti bola mengambang di udara di atas lubang besar. Itu adalah pemandangan yang aneh. Ketika bola telah menyusut hingga 1.500 meter, Lei Long dan Huo Long mulai rusak. Ini adalah langkah terkuat Han Zhenyu, dan itu sangat kuat. Namun, Long Chen bahkan tidak bergerak. Dia membiarkannya terus menyusut, hanya membuat Huo Long dan Lei Long melakukan yang terbaik. Ketika bola mencapai 300 meter, Lei Long dan Huo Long meraung dan sekali lagi bertarung melawannya, menyebabkannya sekali lagi berhenti menyusut. Ekspresi Han Zhenyu berubah. Dia terus memberi makan energinya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa sebagian energi dan kekuatan spiritualnya secara misterius menghilang. Sepertinya dia melakukan yang terbaik untuk meledakkan balon, tetapi ada lubang di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak dia bernafas ke dalamnya, dia tidak dapat membuatnya lebih besar. Setelah beberapa kali mencoba, alih-alih terus menyusut, tanda pada kandang mulai redup. Han Zhenyu terkejut mengetahui bahwa energi kandang dengan cepat menghilang seolah-olah sedang dimakan. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Han Zhenyu menuangkan lebih banyak energi, tetapi dia menemukan bahwa itu hanya akan hilang tanpa suara. Sekarang langit dan kandang bumi telah menjadi jurang maut yang tidak akan memenuhi apapun yang dia lakukan. Dia hanya melelahkan dirinya sendiri. Saya tidak melakukan apa-apa. Sungguh, aku dengan sopan memperhatikanmu berpose. Long Chen dengan polos mengangkat bahu. Para murid tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Dan bahkan para tetua pun tersesat.
Hanya mereka yang berada di level Hall Masters yang bisa melihat beberapa petunjuk, tetapi bahkan mereka tidak begitu memahaminya. Tiba-tiba, suara retakan ringan terdengar. Semua orang dengan tergesa-gesa mengikuti suara untuk melihat bahwa salah satu dari jutaan rantai yang merupakan bagian dari kandang tertutup oleh retakan. Semua tanda di atasnya telah menghilang. Mengikuti satu rantai, rantai kedua dan ketiga juga menjadi tertutup retakan. Hanya dalam satu tarikan napas, retakan muncul di semua rantai. Ledakan. Akhirnya, seperti kayu busuk, rantai semua hancur. Dan kali ini, mereka tidak berubah menjadi rune seperti serangan Han Zhenyu sebelumnya. Mereka hanya berubah menjadi debu yang tertiup angin. Apa yang sedang terjadi? Raung Han Zhenyu. Dia tidak bisa memahaminya. Ini adalah langkah pembunuhannya yang tertinggi, tetapi itu telah dihancurkan oleh lawannya, dan dia bahkan tidak tahu caranya. Dengan rantai di udara hilang, fondasi di bagian bawah juga retak dan mulai jatuh sepotong demi sepotong. Surga, apa itu? Saat pecahan emas jatuh, pedang berwarna darah muncul di depan semua orang. Pedang itu tepat di inti kandang langit dan bumi. Han Zhenyu dengan dingin menyapu pandangannya, dan dia bisa melihat bahwa rune berwarna darah mulai terbang ke arah pedang. Mereka bergabung dengan itu, menyebabkan aura melambung. Han Zhenyu tampaknya menyadari sesuatu, dan dia menjerit memilukan. Long Chen, kau bajingan, aku akan merobekmu sepotong demi sepotong. Beraninya kau menggunakan aku seperti ini. Petik 2. Semua orang menatap Han Zhenyu dengan kosong. Apa artinya itu? Long Chen meraih Blood Drinker dan meletakkannya di bahunya. Dia merasakan pesan Blood Drinker kepadanya dan penuh rasa terima kasih. Pertama-tama, dia harus berterima kasih kepada Belwastelen Timur. Itu adalah orang yang telah mengajarinya teknik peningkatan roh, yang telah memungkinkan Long Chen untuk memelihara Blood Drinker, memberikannya kesempatan untuk naik ke level Item King. Tetapi dia juga harus berterima kasih kepada orang ini yang ingin mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong. Tanpa energi logamnya yang tak ada habisnya, energi bumi, kekuatan spiritual, energi surgawi Dao, dan energi darah roh, itu akan membutuhkan waktu cukup lama bagi Blood Drinker untuk maju. Tidak hanya membutuhkan waktu untuk naik ke level Item King, tetapi juga membutuhkan sumber daya dan peluang. Tapi semua ini ditawarkan oleh lawannya tanpa pamrih. Jangan terlalu picik. Bukankah aku baru saja meminjam sebagian energimu untuk meredam senjataku? Apakah ada kebutuhan untuk terbang dalam kemarahan seperti itu? Kata Long Chen dengan jijik. Kamu, Puff. Han Zhenyu batuk seteguk darah. Gerakan pembunuhannya yang sangat kuat yang telah mengambil begitu banyak energinya benar-benar menguntungkan lawannya. Dia hampir pingsan karena marah. Kapan dia melakukan ini? Ah, itu pada waktu itu, Tuan Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat adegan tertentu. Long Chen baru saja menghancurkan pertahanan Han Zhenyu ketika tanah telah membelah dan seekor naga bumi melahapnya. Itu kemudian kembali ke tanah. Sudah jelas bahwa Long Chen hanya memiliki satu kesempatan ini untuk mengirim Blood Drinker ke tanah. Dia telah menipu semua orang. Tebakan Xuan Master itu benar. Setelah mengkonfirmasi bahwa Han Zhenyu memiliki energi logam dan bumi, Long Chen mulai mengeluarkan perangkap ini. Dia telah menempatkan Blood Drinker di bawah tanah tanpa ada yang memperhatikan. Setiap kali Han Zhenyu menggunakan energi tanah, setiap kali ia mengumpulkan energi tak berujung di seluruh tanah, Blood Drinker akan diam-diam menyerap sebagian energinya. Blood Drinker telah ditempa dengan Phoenix Blood Black Gold, jadi perlu menyerap sejumlah besar energi logam untuk maju. Energi Han Zhenyu sempurna untuk itu. Han Zhenyu benar-benar baik. Dia telah menuangkan energi logam ke tanah berulang kali untuk melepaskan gerakan kuat. Ini semua menguntungkan Blood Drinker. Hal terbaik tentang Han Zhenyu adalah bahwa dia bahkan menggunakan surga dan sangkar bumi, memberikan energi logam, energi bumi, kekuatan spiritual, energi darah spiritual, dan energi surgawi Dao ke Blood Drinker, memungkinkannya untuk akhirnya menembus penghalang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1124. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1124 dikalahkan ini adalah pertama kalinya Long Chen merasa bahwa Han Zhenyu tidak buruk. Blood Drinker telah menyerap begitu banyak energi sehingga kekuatannya telah melompat ke tingkat yang menakutkan. Dia merasa itu tidak lebih lemah dari klub Wilde sekarang. Selanjutnya, menyerap kekuatan spiritual Han Zhenyu, energi surgawi Dao, dan energi darah roh telah sangat meningkatkan spiritualitas dan kecerdasan Blood Drinker.
Sekarang, itu bisa berkomunikasi secara bebas dengan Long Chen, dan itulah yang paling menyenangkan Long Chen. Selain itu, dia tidak hanya merasakan kekuatan besar Bloodbrinker melonjak dari dalam, tetapi dia juga merasakan jenis energi lain darinya. Energi ini masih dalam kondisi tidur. Itu membuatnya memikirkan rune aslinya sendiri. Saat ini, Bloodbrinker masih tidak dapat menggunakan energi itu. Tetapi kekuatan yang baru ditemukannya sangat mengagumkan. Long Chen merasakan niat pertempuran meluap darinya. Ini adalah senjata yang diberikan kepadanya oleh pakar ras barbarian dalam alam rahasia Jiuli, dan semangatnya merindukan pertempuran. Pakar barbar juga telah diisi dengan niat pertempuran. Meskipun dikurangi menjadi hanya tengkorak, dia masih bertarung melawan iblis bersayap. Bloodbrinker adalah senjata yang telah bertarung bersamanya selama hidupnya. Adapun Long Chen, dia juga memiliki jenis darah panas yang sama mengalir melalui dirinya. Mengistirahatkan Bloodbrinker di bahunya, dia merasakan koneksi yang dekat dengannya. Laki-laki dan pedang itu dipenuhi dengan niat pertempuran. Pada saat ini, Long Chen berdiri dengan pedang berwarna merah darah di bahunya, muncul seperti dewa perang yang memandang rendah semua. Bajingan, aku pasti akan membunuhmu. Han Zhenyu meraung, tampak seperti dia sudah gila. Tiba-tiba dia mengeluarkan pedang emas. Aura tajam segera muncul darinya. Tangisan kaget terdengar, karena ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Item King. Itu adalah sesuatu yang biasanya hanya orang-orang yang memiliki jadekor dapat gunakan. Namun, Han Zhenyu telah mengambil satu. Dia meludahkan seteguk darah di atasnya, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi seputih kertas. Tanda di mata ketiganya, serta laut rahasia kecil di belakangnya, mengalir ke pedang. Tidak hanya itu, bahkan 7 rune yang lebih besar, sekarang pingsan bergabung. Pedang punah bintang. Han Zhenyu memegang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya ke Long Chen. Ketika gambar pedang besar muncul di udara, semua ahli tingkat raja terkejut. Han Zhenyu sebenarnya mampu mengaktifkan kekuatan item raja. 4 lautan Ki Long Chen dan 108.000 rune asli mencurahkan energi mereka melalui 27 rune ilahi. Membagi surga 3. Bloodbrinker menunjuk ke langit, sebuah gambar saber yang besar mengembun. Ledakan. Keduanya telah mengaktifkan Item King. Ketika dua serangan mereka bentrok, dunia menjadi diam sesaat, dan kemudian ledakan besar meletus. Lembah asli benar-benar hancur berantakan. Dua sosok ditembak, keduanya muntah darah. Pada saat yang sama, dua Item King juga terbang ke kejauhan, menghilang di bawah tanah. Kedua tangan pemiliknya tidak bisa memegang mereka lagi dan berlumuran darah. Penghancuran naga ganda. Long Chen melihat bahwa Han Zhenyu belum mati, dan menggunakan yuan spiritual terakhirnya, dia mengirim Lei Long dan Huo Long dengan semua kekuatan yang tersisa. Yang dia inginkan hanyalah Han Zhenyu mati. Long Chen bisa merasakan bahwa kondisi Han Zhenyu saat ini lebih buruk daripada kondisinya. Tidak hanya dia menghabiskan yuan spiritualnya, tetapi darah rohnya hampir mengering dan kekuatan spiritualnya telah overdraft. Dia tidak memiliki energi surgawi Dao sedikit pun tersisa baginya. Oleh karena itu, Long Chen yakin bahwa langkah ini bisa membunuhnya. Melihat dua naga meraung padanya, Han Zhenyu tiba-tiba mengeluarkan jimat batu giok. Itu ungu, tampak hampir sama dengan 9 vena Soul Calming Jade Long Chen. Namun, hanya memiliki 2 vena. Dia menghancurkan jimat batu giok, dan penghalang cahaya menyelimutinya. Destruction Double Dragon Long Chen menghantam penghalang dan meledak. Penghalang itu bahkan tidak beriak, tetapi setelah memblokir serangan, itu juga perlahan memudar. Giok ungu ini jelas item sekali pakai. Long Chen tidak punya waktu untuk mendapatkan Bloodbrinker. Dia menginjak tanah dan menembak ke arah Han Zhenyu, mengirim tendangan lurus ke kepala Han Zhenyu. Han Zhenyu terluka parah. Tubuhnya hampir pingsan setelah pertukaran mereka sebelumnya. Melihat tendangan Long Chen datang, dia tahu dia tidak bisa mengelak, dan dia buru-buru mengedarkan sedikit energi logam terakhirnya untuk melindungi kepalanya. Akibatnya, dia dikirim terbang, kepalanya mengalah. Tapi dia masih belum mati. Adapun Long Chen, dia tidak dapat menggunakan energi petir atau api untuk mengejarnya lagi. Untuk memberi Bloodbrinker lebih banyak waktu untuk menyerap energi, Huo Long dan Lei Long telah menggunakan hampir semua energi mereka untuk menahan surga dan kandang bumi. Serangan sebelumnya adalah energi terakhir mereka. Sekarang mereka tertidur lelap. Kalau tidak, pada saat ini, satu jari petir akan membunuh Han Zhenyu.
Tapi Long Chen hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk mengejar sekarang. Han Zhenyu jatuh pingsan setelah tendangan Long Chen ke kepalanya. Long Chen menembaknya, bersiap untuk menyerangnya sekali lagi. Tapi sebuah tangan diam muncul di depan Long Chen, membanting ke arahnya. Pada saat itu, dia merasa dunia diam, dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tangan itu turun ke arahnya. Jika mendarat, bahkan 10.000 nyawa tidak akan cukup. Itu karena orang yang mengganggu adalah Master Sihir, Ma Xingkong. Tapi secara alami Suan Master juga muncul. Dia mendorong Long Chen dan mengirim telapak tangannya yang lain ke Ma Xingkong. Fakta bahwa Tuan Suan dan Ma Xingkong akan bertukar pukulan mengejutkan semua orang. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan dan semua orang mengira mereka mungkin dibunuh hanya oleh gelombang kejut, penghalang muncul di sekitar mereka. Kedua telapak tangan mereka hanya menimbulkan bunyi ringan. Kemudian tampak seperti kaca transparan yang mengembang di antara kedua tangan mereka. Tiba-tiba, retakan tak terhitung menyebar ke seluruh ruang di sekitar mereka dan ke langit. Bang! Dengan suara teredam, Ma Xingkong dikirim terbang oleh Master Suan. Retakan di langit sembuh. Tapi Ma Xingkong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengepalkannya di Long Chen yang jauh. Long Chen mendapati dirinya tidak bisa bergerak dan tanpa sadar muncul di depan Ma Xingkong, dengan tangan Ma Xingkong di lehernya. Bajingan, lepaskan saudara Long. Lepaskan bos kami, dasar hantu tak tahu malu. Semua prajurit Dragon Blood meraung dan maju ke depan. Meskipun tahu mereka akan mati, mereka tidak akan mengizinkan siapapun untuk mempermalukan Long Chen seperti ini. Mereka baru saja mengambil beberapa langkah ketika mereka menjadi beku oleh kekuatan yang menakutkan. Itu adalah Master Suan. Dia pertama-tama menempatkan mereka sebelum dengan acuh tak acuh beralih ke Ma Xingkong. Lepaskan Long Chen. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Anda tidak berani membunuhnya, tidak peduli alasan sombong apa Anda bisa ikut. Petik 2. Oh, begitu. Apakah Anda begitu percaya diri? Hehehe, aku berani membunuhnya, tetapi kamu tidak berani membunuh Han Zhenyu karena dia dari keluarga kerajaan bangsa kuno Grand Han. Jika Anda membunuhnya, itu akan membawa masalah besar bagi Suan Tian Dao Sek Anda. Adapun Long Chen, dia tidak memiliki latar belakang seperti itu. Jadi bagaimana jika saya membunuhnya? Long Chen jelas sudah menang, tetapi dia sangat kejam untuk mencoba membunuh seseorang tanpa kekuatan untuk melawan. Dengan membunuhnya, saya akan menghilangkan bencana di masa depan untuk jalan yang benar. Siapa yang berani mengatakan apapun? Ejek Ma Xingkong. Tenggorokan Long Chen tersangkut di genggamannya. Tidak hanya basis budidayanya disegel, tetapi ia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Long Chen dipenuhi amarah. Ma Xingkong benar-benar tak tahu malu untuk menyerang seorang murid kecil. Dia jelas iri dengan bakat Long Chen dan ingin dia mati sebelum dia bisa tumbuh. Namun, dia masih bisa mengemukakan alasan yang terdengar benar. Niat membunuh Long Chen mendidih, tapi dia tidak bisa bergerak. Sama seperti Long Chen merasakan perasaan bahaya fana, sama seperti segala sesuatu di dalam dirinya ditekan oleh Ma Xingkong, manik-manik kekacauan primal dalam dirinya mulai perlahan beredar. Itu beredar lebih cepat dan lebih cepat, tapi kebencian dan niat membunuh Long Chen membuatnya jadi dia tidak merasakan perubahan ini. Pertama, pemimpin Suan Tian Dao Sekte saat ini adalah aku. Jangan menilai berani Suan Tian Dao Sekte berdasarkan masa lalu. Kedua, jika kamu membunuh Long Chen, aku pasti akan membunuh anak kecil itu. Anda tidak perlu meragukan tekad saya. Karena saya berani bertaruh dengan Anda, itu berarti saya sudah tahu hasilnya. Ketiga, alasan saya mengatakan Anda tidak berani membunuh Long Chen adalah karena saya mengenal Anda. Anda tidak punya nyali sama sekali, dan tidak mungkin Anda akan menukar hidup Anda dengan Long Chen. Bahkan jika Anda ingin membunuh para jenius Dao Sekte saya, Anda tidak akan melakukannya dengan harga hidup Anda sendiri. Keempat, sepertinya Anda benar-benar idiot. Lihatlah ke kanan. Ya, itulah arah menara Suan Tian. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu telah dikunci oleh formasi pembunuhan Suan Tian? Kata Tuan Suan. Ekspresi Ma Xingkong berubah. Melalui pengingat Suan Master, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh yang datang dari arah itu. Dia juga melihat menara Suan Tian puluhan ribu mil jauhnya. Cahaya menyala dari puncaknya. Sebagai pemimpin Sekte Sihir Penindasan Surga, Ma Xingkong secara alami tahu bahwa sekali formasi pembunuhan menara Suan Tian diaktifkan, siapapun yang terkunci pasti akan mati. Master Suan sudah lama disiapkan. Aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Ma Xingkong mencoba menggertak jalan keluar. Tidak apa-apa,
Kamu bisa mencobanya. Saya akan memberi Anda sampai hitungan ketiga. 1, 2. Tuan Xuan tidak memberi Ma Xingqiang waktu untuk berpikir. Dia langsung berteriak 2, dan pada saat itu, cahaya menara Xuan menjadi lebih terang, dan energi yang tak terbatas mengembun. Kamu menang. Ma Xingqiang akhirnya merilis Long Chen. Persetan ibumu. Begitu Long Chen mendapatkan kembali kebebasannya, dia dengan ganas menamparkan wajah Ma Xingqiang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1125. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1125. Setelah aku mendominasi tanah di bawah surga dengan suara ledakan, Long Chen menamparkan wajah Ma Xingqiang. Ma Xingqiang baik-baik saja, tetapi Long Chen dikirim terbang dengan kekuatan yang kuat. Semua orang beralih ke batu. Bahkan Xuan Master tertegun. Long Chen berani menamparkan Ma Xingqiang, dan dia berhasil. Itu adalah pemimpin sekte, seseorang yang berada jauh di atasnya di jalur perang. Praktis ia adalah eksistensi yang seperti dewa. Tetapi seorang murid yayasan penempaan telah menamparnya, dan sangat menggemaskan saat itu. Selanjutnya, itu dilakukan di depan para murid dan atasan Xuan Tiandao Sekte. Long Chen, menantang surga. Mati. Ma Xingqiang juga terpana. Tampaknya sejak dia mencapai posisi wakil sekte-sekte sihir penekan sekte surga, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Bahkan, dia tidak pernah mengingat penghinaan seperti itu. Tangannya terhempas ke bawah, meliputi seluruh langit dan bumi, di Long Chen. Long Chen tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi Tuan Xuan. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh muridku. Jika Anda ingin memaksanya, jangan salahkan saya karena menggunakan menara Xuan Tian dan membunuh Anda, memperingatkan Master Xuan. Sekte Xuan Tiandao memiliki 2 item kuat. Salah satunya adalah cermin reinkarnasi, dan satu adalah menara Xuan Tian. Namun, apa yang berbeda di antara mereka berdua adalah, sementara kekuatan cermin reinkarnasi bergantung pada penggunanya, menara Xuan Tian ditenagai oleh formasi. Setelah diaktifkan, itu akan mengeluarkan serangan yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Bahkan seseorang sekuat Ma Xingqiang tidak akan memiliki peluang sedikit pun melawan menara Xuan Tian. Bajingan, dia menghinaku seperti ini. Jadi dia pantas mati. Ma Xingqiang marah, tetapi dia tidak berani menyerang Master Xuan. Dia bisa merasakan bahwa menara Xuan Tian telah selesai mengumpulkan energi. Itu bisa menyerang kapan saja. Persetan. Aku mempermalukanmu, jadi kamu ingin membunuhku. Anda keparat. Anda punya wajah untuk menyerang saya, seorang murid yayasan Forging. Apakah Anda tahu apa artinya merasa malu? Ketika Anda mempermalukan saya, mengapa Anda tidak berpikir bahwa Anda harus dibunuh? Biarkan saya memberitahu Anda dan saya belum selesai. Begitu aku, Long Chen, mendominasi tanah di bawah langit, aku akan meruntuhkan sekte sihir penekan surgamu ke tanah. Saya tidak pernah mengatakan kata-kata kosong, dan ini adalah sumpah saya yang dapat disaksikan oleh para dewa dan setan. Petik 2. Suara Long Chen bergema di udara. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dengan seluruh dunia bergidik sesaat. Itu seperti sumpah Long Chen telah menyebabkan dunia bergetar. Long Chen penuh amarah. Dia sudah punya cukup banyak orang lain yang memperlakukannya seperti semut yang bisa dihancurkan secara acak kapanpun mereka mau. Dia akan menjadi lebih kuat dan membalas dendam. Sumpah ini untuk dirinya sendiri. Tanpa membalas dendam, dia tidak akan memiliki wajah untuk hidup di dunia ini. Ketika Ma Xingqiang telah mengepalkan leher Long Chen, ingatan pil sovereign yang tersembunyi di kedalaman jiwanya telah meletus. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Perubahan mendadak di dunia tidak bisa dipahami oleh siapapun kecuali Xuan Master dan Ma Xingqiang. Mereka merasa seperti semacam energi tak dikenal yang sekarang hadir di dunia. Hahaha, Anda ingin meruntuhkan sekte sihir penekan surga saya. Itu lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Saya akan dengan baik menunggu Anda untuk tumbuh dewasa. Saya berharap untuk melihat hari di mana Anda bisa berjalan naik tangga surga sekte sihir sekte hidup-hidup. Ma Xingqiang tertawa dengan marah. Dengan lambaian tangannya, sebuah manik hitam, yang tampaknya berisi bintang yang berkelap-kelip di dalamnya, terbang menuju Master Xuan. Master Xuan menangkapnya dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, kata-kata Master Sihir bisa dipercaya. Terima kasih atas kedermawanan Anda. Adapun sisanya.
Apakah menurut Anda sekte sihir penekan surga saya akan kembali pada kata-katanya? 3 hari dari sekarang, Anda dapat mengirim orang ke sana. Namun, Li Tianxuan, Anda adalah Master Xuan saat ini dari Xuan Tiandao Sekte. Setiap tindakan Anda, setiap kata-kata Anda, akan memengaruhi kemakmuran dan penurunan sekte Anda. Kamu harus hati-hati. Jika Xuan Tiandao Sekte Anda benar-benar menurun, Anda tidak akan memiliki wajah untuk bertemu leluhur Anda, cibir Ma Xingkong. Seperti seorang penjudi yang baru saja kehilangan banyak uang, matanya merah, dan dia tidak lagi memiliki citra seorang ahli. Master Xuan dengan acuh tak acuh tersenyum. Terima kasih banyak atas pengingatmu. Tapi Xuan Tiandao Sekte saya memiliki nasibnya sendiri, dan tidak perlu orang lain mengkhawatirkannya. Selain itu, Sekte Xuan Tiandao adalah milikku sekarang, dan kata-kataku yang penting. Gaya saya mungkin tidak sama dengan Xuan Master sebelumnya. Jadi jangan melihat Sekte Xuan Tiandao dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hari ini adalah contoh yang bagus. Jangan mempertanyakan tekad saya. Apa yang terjadi hari ini adalah pengumuman saya kepada dunia bahwa Xuan Tiandao Sekte tidak lagi sama. Bukan sembarang orang acak yang bisa menggertak kita. Petik 2. Ekspresi Ma Xingkong tenggelam. Kata-kata Master Xuan tidak bisa lebih jelas. Sekte Dao Xuan Tian tidak akan membayar sekte sihir penindasan surga atas kehilangannya. Aku harap kamu tidak akan menyesali ini. Ma Xingkong membawa murid-muridnya pergi. Han Zhenyu, yang baru saja bangun, menatap Long Chen saat dia berjalan melewatinya. Matanya penuh dendam. Dia baru saja akan mengatakan beberapa patah kata, sesuatu tentang, tunggu saja. Persetan, melihatmu membuatku jijik. Long Chen langsung naik dan menamparnya. Ma Xingkong marah dan tinjunya berderit. Tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak berbalik. Dia terus berjalan. Murid-murid lain naik untuk mengambil Han Zhenyu yang pingsan lagi. Mereka dengan sedih pergi bersama Ma Xingkong. Murid-murid ini datang dengan kejam, tetapi ketika mereka pergi, mereka seperti anjing yang sedih. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Ma Xingkong sudah pergi, juga para muridnya, tapi tempat ini berantakan sekarang. Tanah itu telah hancur total. Pertempuran ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berpartisipasi dan bahkan hanya penonton. Anda semua harus kembali dan mencerna keuntungan Anda. Long Chen, kamu ikut aku. Petik 2. Master Xuan menepuk pundak Long Chen, dan mereka berdua menghilang dari pandangan yang lain. Murid-murid lain merasa seolah mereka belum cukup mengungkapkan kegembiraan mereka. Dragon Blood Legion meledak bersorak. Hari ini, mereka telah menyaksikan udara liar Long Chen yang mendominasi. Dia benar-benar telah mengalahkan Han Zhenyu. Kemuliaannya adalah seluruh Dragon Blood Legion, dan rasanya seperti merekalah yang telah mengalahkan Han Zhenyu. Kegembiraan mereka hampir membuat mereka gila. Beberapa prajurit Dragon Blood Legion bersorak seperti serigala, melakukan yang terbaik untuk melepaskan semua kegembiraan mereka. Pertempuran ini telah menyebabkan darah mereka mendidih, dan semangat mereka meluap. Bahkan murid sekte dalam lainnya bersorak bersama mereka. Bahkan, mereka mulai merasa seperti berada di sekte yang sama dengan Long Chen adalah keberuntungan beberapa kehidupan. Fan Song memiliki senyum pahit. Dia menemukan bahwa bahkan rakyatnya sepenuhnya dimenangkan oleh karisma Long Chen sekarang, dan mereka bersorak. Ekspresi Hu Guisan sangat gelap. Kekuatan Long Chen membuatnya gelisah dan takut. Ekspresi Gao Xianyang juga tidak bagus. Dia mendengus dan langsung pergi. Tetapi murid-murid sekte dalam ini tidak menyebar untuk waktu yang lama. Senior magang saudara Long Chen adalah Jenderal Ilahi nomor 1 Xuan Tiandao Sekte kami. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Tidak diketahui siapa yang meneriakkan ini, tetapi sorakan langsung melonjak ke tingkat yang baru. Semua murid ini bersorak keras untuk mengekspresikan penghormatan dan penyembahan mereka untuk Long Chen. Di dunia kultivasi, kekuatan dihormati. Semua orang menghormati yang kuat. Hanya sekali Anda cukup kuat, Anda dapat menarik sekelompok pengikut yang setia. Itu adalah karisma yang kuat, dan apakah itu pria atau wanita, mereka tidak bisa menahan karisma itu. Senior magang saudara Long Chen, aku mencintaimu. Senior magang saudara Long Chen, aku ingin menikah denganmu. Senior magang saudara Long Chen, aku akan memiliki anak-anakmu. Para wanita secara langsung mengambil keuntungan dari keunggulan alami mereka, dan suara mereka yang lebih tajam bergema di atas sorakan pria. Bisakah kamu tumbuh dewasa? Dua kekasih Long Chen ada di sana, tetapi Anda masih meneriakkan hal-hal seperti ini. Apakah Anda babi? Melihat beberapa pengkhianat,
Hua Xiu segera meraung. Meng Qi dan Tang Wan Er hanya tertawa. Mereka tahu ini hanya cara bagi para murid untuk mengekspresikan kegembiraan mereka, dan itu tidak serius. Bahkan, semakin banyak orang bersorak seperti ini, semakin mereka bangga. Long Chen adalah pahlawan di hati mereka, dan jika dia memenangkan lebih banyak persetujuan orang, mereka akan merasa lebih bangga. Melihat betapa gilanya para murid bersorak, para tetua mau tak mau terdiam. Mereka harus mengakui bahwa karisma Long Chen benar-benar kuat. Sangat disesalkan mereka tidak menemukan sosok heroik di masa muda mereka. Tatapan Luo Fan dingin dan dia pergi tanpa sepatah kata pun. Master Hall Penatua menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya pergi. Master Paviliun Alkimia juga pergi. Yang lain di tingkat itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ketenaran Long Chen di Suantian Dao Sekte telah tumbuh sekali lagi. Meskipun dia terkenal sebelum ini, itu belum mencapai tingkat ini sebelumnya. Ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, mereka telah diprovokasi oleh Sekte Sihir Penindasan Surga, dan mereka telah kehilangan 4 pertempuran pertama, yang telah menyebabkan para murid merasa terhina dan Sekte kehilangan muka. Adalah Dragon Blood Legion yang telah membalikkan ombak, dan Long Chen lah yang memenangkan pertempuran krusial terakhir. Dia telah mengalahkan peringkat 7 Celestial yang sangat kuat. Karena itu, ia telah sepenuhnya memenangkan hati para murid. Bahkan para murid yang menjadi musuh bersamanya telah dimenangkan. Long Chen berada di bawah panji Penatua Hall, dan aula penegakan hukum dan paviliun alkimia keduanya menentangnya. Jadi mereka jelas tidak merasa sangat bahagia. Selanjutnya, pertempuran ini menunjukkan potensi yang sangat besar. Sekarang apakah itu murid baru atau murid lama, tidak ada yang bisa mengikutinya. Bahkan Gao Xianyang tidak mampu melakukannya. Semua ahli ini pada tingkat Hall Masters memiliki perkiraan kekuatan Gao Xianyang. Mungkin dia bisa mengandalkan yuan spiritualnya yang lebih besar untuk menghabiskan Han Zhenyu, tetapi hasil akhirnya hanya akan menjadi hasil imbang. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Para murid bersorak untuk waktu yang lama sebelum pergi. Nama Long Chen di Suantian Dao Sekte sekali lagi naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya.